Oke, kita masuk, sampai pada Plato ya sekarang. Plato atau Platon kita kenal namanya. Yang benar Platon namanya sebenarnya. Sebenarnya kita kenal sebagai Plato ya nggak apa-apa juga. Itu hanyalah nama ya. Meskipun nama juga ada arti ya, bukan hanya ini. Kalau dalam PL misalnya, nama itu bercerita mengenai sesuatu ya, bukan hanya cuman sekedar nama. Eee, Saudara bisa ini sih, ini dosen saya ya, kalau misalnya saudara mau nonton juga, dia terkenal sebagai ahli Plato gitu ya. Dia mempelajari Plato ya, serius gitu ya sampai ini, sampai doktor dan seterusnya dia ini namanya Satyo Wibowo ya, apa, nah ini dia banyak ini ya, kelas filsafat, sejarah filsafat Yunani kuno nih, ini kuno salah salah tulis dia ya. Platonisme, politik menurut Platon, ini ada filosofi underground. Nah kemarin ini ya, apa, baru-baru banget 1 bulan lalu, di mana Plato apa, disandingkan dengan dialektika Hegel gitu ya. Ada banyak dia udah apa namanya, Mas Tito ini dosen saya di STF Driarkarya, jadi emang udah inilah orang kalau mau belajar Plato pasti ke dialah, ya ibaratnya gitu ya. Ada juga ada banyak buku, ini banyak videonya pun banyak ya, jadi Bapak Ibu bisa nonton ya. Setelah nonton ini tahu ya betapa sulitnya belajar filsafat nanti. Jadi tahu, oh filsafat itu sulit banget. Eee, nggak apa-apa itu penghiburan ya gitu ya. Eee, Setelah nonton itu tahu ya. Nah, dia juga punya banyak buku ya. Nah, Plato itu banyak ya, dia tulis Plato sendiri itu banyak nulisnya mengenai mengenai Sarmenides misalnya, mengenai keugaharian. Ini ya, keugaharian. Apa sih keugaharian? Keugaharian itu adalah ini ya, hidup sopan, hidup tidak ugal-ugalan, maksudnya keugaharian. Nah, dalam belajar pun kita perlu namanya keugaharian gitu ya, kesopanan. Keugaharian bahasa Jawa ya? Bahasa bahasa apa ya? Keugaharian bahasa apa ya? Bapak Ibu ada yang pernah dengar belum? Bahasa apa itu? Sudah kemarin PGI pakai, Pak. Apa? PGI sempat pakai jadi tema Natal atau tema Natal tahun lalu atau 2 tahun. Oh, ya ya. Tapi Bapak Ibu hati-hati ya misalnya, seperti yang Plato katakan keugaharian dia sama ya, kesederhanaan di sini ya. Ya oke juga sih. Tapi yang dimaksud di dalam Plato itu maksudnya, kesopanan dalam arti ketidakugal-ugalan gitu ya. Ya itu ya, lebih lawan katanya ketidakugal-ugalan lawannya. Jadi kalau ini ya filsuf itu kalau pakai bahasa itu dia punya arti sendiri gitu ya. Ada yang namanya Heidegger nanti dia pakai suatu kata yang artinya nggak ada gitu. Artinya mau cari di kamus manapun nggak ada. Dia yang ciptain sendiri artinya gitu. Nah itu, filsuf gitu ya kadang-kadang filsuf pakai kata-kata sendiri untuk maknanya sendiri juga ya, kata-kata sendiri. Nah di sini ada. Jadi kalau mau belajar Plato, belajar apanya gitu ya, ada belajar mengenai persahabatannya, Lysis yang nah ini sering saya ulang-ulang nih mengenai persahabatannya. Bapak Ibu juga harusnya udah mulai nyangkut-nyangkut. Nah ada namanya, nah ini buku baru nih, Lakes Keberanian. Ya, saya juga bahkan belum belum beli nih buku ini. Baru banget, baru. Arete udah saya baca, selesai. Arete Bapak Ibu juga ini bagus nih baca, sederhana. Ya, sederhananya pun tetap rumit ya namanya filsafat gitu ya, tapi oke gitu. Nietzsche kalau Bapak Ibu baca. Nah, tapi ini ya, kalau baca bukunya berat bisa denger-dengerin dulu nih khotbah namanya, diskusi-diskusinya nih. Ya ada yang 2 jam, ada yang ini ya, silakan ya, bisa di ini. Nah, hari ini juga kita akan belajar namanya Plato. Henry, Ya, artinya filsafat itu ilmu filsafat itu dimulai ya Pak, terus berkembang ya Pak, terus terus berkembang terus gitu, maju terus. iya sebenarnya juga gini, banyak orang juga salah paham mengenai teologi ya, teologi dibilang mandek gitu-gitu doang. Salah ya, yang bilang teologi udah final dan seterusnya dalam arti nggak berkembang lagi itu juga salah ya, maksudnya teologi juga berkembang lagi gitu. Seperti Pak ini siapa yang nanya? Pak siapa barusan? Pak Edi, Pak. Pak Edi ya? Pak Edi kan sempat ikut kelas apologetika saya nggak kemarin?
Ikut ya, sempat ya? Ikut Pak, ikut. Ya. Nah itu yang kemarin saya katakan mengenai keadilan Allah ya, maksudnya yang saya tunjukkan bukunya juga tuh ya. Nah itu kan apa ya, perkembangannya lagi dari teologi gitu ya, yang selama ini kita tahu kan keadilan Allah adalah dosa saya diampuni, Allah menggantikan saya, selesai gitu ya, keadilan Allah seperti itu, keadilan Allah yang tanda kutip ya, agak dangkal gitu ya. Tapi apa, teolog berusaha mengembangkannya lagi gitu ya. Ya kalau boleh ya, mungkin kemarin nggak ini bisa nonton ya. Jadi boleh gini, apa, ada keadilan Allah yang kita mengertinya kan secara dangkal ya, maksudnya kita berdosa, Tuhan menggantikan kita dan selesai gitu, Allah adil gitu. Nggak gitu, kalau kayak gitu itu sama aja nggak adil karena bagaimanapun kita yang berdosa, masa Allah yang menggantikan itu nggak adil namanya. Saya udah bahas di kelas apologetika, saya nggak akan bahas di sini lagi. Cuma maksudnya saya mau kasih apa, kasih hint gitu ya, kasih hint. Itu kan berkembang lagi ya, teolog pun berkembang lagi, teologi pun berkembang lagi, nggak sampai situ doang gitu ya. Orang yang cuman apa kerjaannya ngulang-ulang terus ya, penginjilan ulang-ulang terus tentang keadilan Allah seperti itu ya, tanda kutip Suara ya. Apa? Sorry. suaranya tadi Pak. Oh, putus ya? Barusan putus ya? Saya pakai ini sih, apa? Oke, ntar kasih tahu ya kalau putus panjang kasih tahu. Saya ganti modemnya. Ya, jadi orang kalau yang belajar terus mengenai keadilan Allah dan sampaikan itu terus ya agak dangkal ya, berarti agak-agak ketinggalan zaman gitu ya. Kan karena teologi berkembang lagi. Sama seperti filsafat pun berkembang lagi. Atau lebih tepatnya terus berkembang lah gitu ya, bukan berkembang lagi, lebih terus berkembang. Nah, ini kita kan belajar mengenai Platon ya. Plato atau Platon saya udah katakan. Nama aslinya adalah Plato ya, Platon ya. Nah, ini murid dari Socrates dan guru Aristoteles ya. Nah, yang tiga ini saya udah katakan Bapak Ibu harus belajar dengan serius karena ini pijakannya di sini. Nanti kalau apa di sininya yang enggak ngaco, ya sama kayak orang-orang yang belajar filsafat ngaco itu gitu, tiba-tiba jadi ateis dan seterusnya. Karena ngaco gitu, belajarnya ngaco ya, Pak. Ya ini ya, apa? Pasti ngaco hasilnya gitu. Nah, Plato ini mencintai gurunya ya, Socrates ya. Mencintai gurunya itu dalam arti apa sih? Ya dalam arti ini memahami pikiran-pikiran gurunya ya. Nah ini maksudnya yang dimaksud adalah apa? Cinta itu sendiri ya. Cinta itu dalam arti relasi ya. Cinta itu kan punya relasi ya. Relasi itu berdasarkan apa? Relasi itu berdasarkan pemahaman kita terhadap orang lain gitu ya. Pemahaman itu terhadap apa sih? Pemahaman itu terhadap suatu pikiran gitu ya, suatu pikiran, perasaan dan seterusnya ya. Terhadap orang lain lagi gitu ya. Ya, jadi ada suatu pikiran yang perlu dipahami gitu. Tanda saudara Bapak Ibu kalau misalnya yang apa sayang sama istrinya gitu ya, kan mau coba memahami istrinya gitu ya, memahami perasaan dan pikiran istrinya ya, bukan cuman apa sayang-sayang aja pokoknya gitu, sayang tanpa arti gitu kan, itu kan apa ya, sayang tanpa arti kan apa ya, nggak ada artinya sama sekali gitu ya, kalau sayang tanpa arti itu nggak ada artinya gitu. Nah, sama seperti kita pengikutan kita terhadap guru kita ya, juga harus punya arti gitu. Punya arti yaitu apa ya, ini mengikuti pikiran guru-guru kita gitu. Sorry bentar. Ya, jadi kalau apa? Pengikutan itu harus disertai dengan pemahaman gitu ya, pasti. Ada banyak orang ngikutin tanpa memahami gitu ya, itu kan salah ya. Pengikutan itu harus di apa sertai dengan pemahaman. Pemahaman itu nanti harus disertai dengan tanda kutip ya, ini eh, suatu hal yang mungkin kita jarang dengar ya. Pemahaman itu harus disertai dengan suatu kritikan gitu. Tanda dari saudara apa mengasihi, menyayangi, mengikuti guru saudara adalah ini ya apa memahami pikiran guru-guru saudara gitu ya. Punya pikiran gitu ya. Pikiran guru ditransfer ke kita gitu. Tapi tanda dari kita memahami itu gitu ya, kita bisa kritik juga gitu. Tapi kritiknya kritik yang lurus ya, bukan kritik yang mencong-mencong gitu ya. Belum paham tapi udah kritik gitu. Nah, banyak orang sekarang masalahnya belum paham udah kritik gitu. Itu kritik yang mencong jadinya. Jadi sebenarnya kritik yang nggak kena gitu ya. Orang ngomong apa dia ngomong apa. Nah, ini seperti yang saya udah kelas di apa kelas logika dan kemarin apologetika juga katakan ya. Hati-hati gitu ya, banyak orang salah ini ya, salah tembak gitu ya. Orang ngomong kemana dia ngomong kemana gitu. Orang ngomong amin, dia ngomong Z gitu, jauh gitu ya. Akhirnya kritikannya bukan kritikan sebenarnya gitu, cuman insight yang lain aja gitu. Oh, saya ada kasih ini sih, saya ada kasih contoh sih yang mungkin Bapak Ibu bisa ini ya, apa,
Nah, ini tapi seakan-akan kita lakukan setiap ini, kita sering melakukan ini gitu. Tapi ini sebenarnya kritikan yang apa ya, nggak lurus gitu, kritikan yang beda atau bukan kritikan lah sebenarnya kayak gini. Nah, contoh ya kayak gini, saya buat contoh di dalam kelas logika. Misalnya mengenai ini nih, ini ya, mengenai ini misalnya nomor 9 nih. Ini kritikan dialektika topeng namanya ya. Jadi dalam apa kelas logika nanti ada namanya dialektika topeng. Nah, ini mengubah secara terus-menerus konteks kita bertanya ya, dan bahkan memakai argumentasi lawan dari pertanyaan itu, sehingga lawan akan meremehkan pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi ya ini apa trik lah gitu ya, semacam trik ya. Contohnya aja lah lebih gampang kalau pengertian nanti Bapak Ibu nggak ngerti nggak apa-apa. Contohnya ya, kita itu perlu takut dengan corona atau tidak? Ada pertanyaan semacam itu ya. Gitu. Misalnya ini, oh kita jawab, ya enggak lah, kita enggak takut corona, kita perlu takut sama Tuhan gitu ya. Kalau begitu kita perlu kalau begitu kita tidak perlu memakai masker dong gitu ya. Jadi pertama ditanya, kita perlu takut dengan corona apa enggak? Kita jawab enggak lah, kita lebih takut sama Tuhan daripada corona gitu misalnya. Terus orang ini tanya lagi, kalau begitu kita perlu memakai masker. Kalau gitu kita tidak perlu pakai masker dong. Oh, bukan itu maksud saya gitu. Lalu bagaimana maksud kamu? Bukannya kamu katakan bahwa kita tidak perlu takut corona kah? Gitu kan? Katanya nggak perlu takut corona, yang ngapain pakai masker? Nah, terus iya, tetapi tetap harus waspada. Kita jawab gitu, dibalikin lagi. Loh, kalau gitu waspada dari apa? Bukannya waspada adalah dari hal yang kita takutkan. Kalau tidak takut untuk apa waspada? Jadi gimana? Bapak Ibu takut corona nggak? Takut corona nggak Bapak Ibu? Takut. Ya udah kalau takut ya selesai kan jawabannya udah takut ya udah. Kan takut nggak? Enggak. Kalau nggak takut corona nggak usah pakai masker dong. Nggak pakai, hati-hati, waspada kita. Lah, ngapain waspada? Waspada kan terhadap hal yang kita takutkan. Kalau kita tidak takut ya nggak perlu waspada dong. Gimana? Atas pernyataannya, atas kritikan ini gitu, gimana? Atas pertanyaan ini. Ini seakan-akan benar ya, seakan-akan apa ya, bisa benar gitu ya. Padahal enggak, ini kritikan yang mencong gitu ya, mencong, nggak pada tepat, nggak on point kalau saya bilang kemarin. Nggak on point. Nggak tepat sasaran kritikannya gitu ya. Yang dikritik apa, atau yang dibicarakan apa, yang dikritik apa gitu ya. Ini nggak on point namanya. Tahu nggak on point ini kenapa? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Nggak on point itu gimana? Atau simpel deh, menurut Bapak itu, Bapak Ibu, pembicaraan ini benar apa salah ya maksudnya? Pembicaraan A dan B ini benar apa salah? Pertanyaannya Pak, pertanyaannya bukan takut dengan corona. Apa? Ya pertanyaannya bukannya perlu takut dengan corona, tapi perlu waspada aja langsung dengan corona. Apakah perlu waspada dengan corona? Lebih simpel. Ya, ini pertanyaan ini emang mau menjebak saudara. Maksudnya ini pertanyaan yang mau serius menjebak gitu. Maksudnya emang mau menjebak gitu. Si A ini emang mau menjebak gitu. Supaya si B bingung gitu atas jawabannya, atas ininya. Jadi kan pertanyaan orang lain kita nggak bisa atur ya gitu. Kita kan nggak bisa atur pertanyaan orang lain. Yang kita bisa atur adalah jawaban kita gitu ya. Saya kan nggak bisa atur, Bapak Ibu jangan tanya yang ini dong, tanya yang ono gitu, nggak bisa dong. Yang bisa saya atur adalah saya ketika menjawab tuh bagaimana gitu. Dan ketika saya dikritik tuh bagaimana, itu yang bisa kita atur gitu ya. Nah, yang kita bisa atur adalah misalnya kita adalah B-nya nih, kita B-nya. A kan yang nggak terhindarkan ya, orang bertanya kan nggak terhindarkan, orang bisa bertanya apapun kan, nggak terhindarkan kan. Nah, kita di posisi B. Kira-kira gimana nih percakapan ini kita? Kita mau lanjutin apa nih? Kalau di sini ada B lagi ngomong, B ngomong apa kira-kira? Sudah paham belum percakapannya maksudnya?
Si A katakan kita tidak perlu takut corona ya. Kita B katakan iya emang nggak perlu takut sama corona. Kita takut itu sama Tuhan misalnya gitu ya. Misalnya diganti. Kita nggak perlu takut sama Tuhan bukan sama corona. Terus kalau begitu kita tidak perlu memakai masker dong, kata A. Kata B, oh bukan gitu maksud saya, bukan. Terus kata A, lalu gimana maksud kamu? Katanya kamu tadi bilang nggak takut corona, kok pakai masker? Gitu. Ya kita harus waspada lah, kata B. Kita harus tetap waspada. Terus kata si A, loh kalau waspada itu dari yang kita takutkan. Kamu nggak takut sama corona, ngapain harus waspada? Kalau ada percakapan tambahan B kira-kira ngomong apa ya? Kalau ibu jadi B gimana? Ibu atau bapak jadi B? Ah udahlah bodo amat, saya males ngomong sama kamu, nggak jelas gitu atau gimana? Kamu nggak jelas lah gitu. Kita suka ngambekan gitu ya. Apa sih nggak jelas kamu gitu. Orang maksud saya bukan itu kok. Ya maksud kamu bukan itu, maksud kamu apa? Coba jelasin di bawah sini. Kan gitu dong, yang lebih fair gitu ya. Maksud saya bukan itu pokoknya gitu. Ya terus apa? Jelasin di bawah sini. Ini kan percakapan hari-hari kita yang seakan-akan benar gitu. Lalu ada banyak jebakan logika di sini ya. Jebakan logika yang coba saya tanya ya. Misalnya ya kalau ditanya kan bisa maksudnya berpikir gitu ya. Nggak pura-pura mikir kan, berpikir beneran. Kalau ini kan bisa pura-pura mikir nih, apa ya, tapi nggak mikir sebenarnya. Kalau ditanya kan beneran mikir nih pasti. Misalnya, siapa ya? Siapa dah yang mau jawab? Terserah. Kalau B akan jawab, kira-kira jawab apa? Bu Nana coba. Kalau aku sebagai B, aku jawab, memang kita manusia itu harus waspada loh. Karena dalam Alkitab pun kita dibilangkan kita manusia itu harus waspada. Waspada dari segala hal. Lebih corona. Kan ini tujuannya corona toh. Tapi Ibu takut gak sama corona? Sebetulnya takut. Oh takut. Ya udah. Oke. Ibu lebih takut sama Tuhan apa sama corona? Sama Tuhan. Sama Tuhan. Cuma kondisi sekarang ini sama-sama menakutkan. Sama menakutkan ya. Dalam hati saya ya. Oke. Tapi kalau dalam jawaban ini, karena dia bertanya, loh, kalau gitu waspada dari apa? Ya dari corona lah. Bukannya waspada adalah dari hal yang kita takutkan. Ya tentu. Kalau tidak takut untuk apa waspada? Oh jadi Ibu setuju dengan pendapat si A ini? Ya enggak juga, jengkel juga. Enggak juga. Jadi tadi Ibu bilang tentu. Ya tentu. Benar emang. Tentu kan benar maksudnya, tentu. Jadi Ibu udah beda jawabannya sini ya. Di sini jawabannya iya gitu ya, bukan tidak iya gitu ya. Takut terhadap corona enggak? Ibu jawabnya iya ya gitu ya. Ya udah kalau udah iya udah beda nih sebenarnya. Saya cari jawaban yang tidak gitu. Ada nggak yang jawaban tidak? Saya tidak takut terhadap corona gitu. Saya tidak, Pak. Oke, Pak Heli. Apa? Tidak perlu takut. Oke, tidak perlu takut. Terus berarti Bapak harus jawab di sini nih, bawah sini nih sekarang apa nih? Kalau nggak takut ya nggak harus waspada dong. Apa jawaban Bapak? Tidak perlu takut, Pak. Maksudnya yang penting waspada. Logika yang dia bangun gini, Pak. Gimana, sorry? Kalau orang takut, orang akan menghindar. Kan corona itu bukan untuk dihindari sebetulnya. Tapi kita tetap waspada di dalam kehidupan kita. Lihat di pasar orang-orang biasa-biasa aja gitu. Mereka nggak takut, kadang-kadang yang penting ya waspada. Kalau si A bisa lanjutin, si A bisa ngomong nih, Pak kalau di pasar mah bukan nggak takut Pak atau nggak waspada, mereka mah nggak peduli. Yang penting mereka makan. Kalau si A jawab, ada yang peduli juga. Ada yang enggak. Ya ada yang peduli juga betul. Ya ada yang peduli. Ya. Nah ini kan jadi maksudnya ini penggiringan opini ya, penggiringan opini yang begitu ini ya. Nah kita dalam hidup kita sering digiring opini gitu ya, atau kita suka menggiring opini orang lain ya, jangan terlalu peka kalau kita difitnah tapi nggak peka kalau kita memfitnah orang lain gitu ya. Kita sering banget menggiring orang lain ya, menggiring opini. Oh karena orang ini ngomong A gitu ya, terus dia jadi apa gitu ya, kita giring opini dia gitu ya. Strawman namanya ya, bikin orang-orang sawah gitu ya. Kalau ditanya balik bisa ya Pak ya? Ya gimana coba? Kadang-kadang bisa efektif kalau tanya balik, bisa lebih efektif.
Jadi kan kalau Ida kan mempertanyakan begitu, kalau misalnya contohnya, kalau misalnya itu gitu waspada dari apa? Bukannya waspada dari hal yang kita takutkan. Nah sekarang saya tanya balik nih, kamu takut mati nggak gitu kan? Dia bilang tapi takut Pak. Tapi kalau dia bilang takut, ya kalau misal takut ya selesai berarti. Kayak kalau mati kan semua orang takut ya. Tahu deh, tapi ya. Kali Pak, contohnya kayak menjawabnya dengan contoh sebaliknya gitu Pak, yang hampir mirip ya, kayak misalkan yang terakhir itu terus mungkin si B akan bertanya, kalau gitu kamu kira-kira kalau lagi di jalan kamu ini nggak takut tabrakan nggak gitu? Oh enggak lah, saya kan bisa nyetir, ngapain saya takut tabrakan? Kalau gitu cepat aja jalannya. Udah lah, lanjut aja, lurus aja, cepet aja jalannya, ngebut aja kalau gitu. Kan nggak, kan karena bisa nyetir, jadi nggak perlu takut tabrakan kan? Karena dia bisa nyetir. Nggak perlu waspada. Iya, jadi nggak perlu waspada dah, karena bisa nyetir kan, ya ngebut aja. Jadi kan tabrakan. Jadi kayak dibalik gitu loh Pak, maksud saya. Iya. Kadang-kadang bisa lebih efektif kalau dibalik ya. Memang bikin analogi yang baru gitu. Bikin analogi yang baru dan kita uji ternyata analogi dia salah gitu maksudnya. Ternyata apa yang dia katakan nggak sama untuk semua hal gitu. Berarti nggak konsisten. Kalau nggak konsisten ya berarti bukan kebenaran gitu ya pasti ya kalau nggak konsisten namanya. Namanya nggak konsisten pasti bukan kebenaran. Ini kalau kata Immanuel Kant ya. Seorang filsuf Immanuel Kant. Ini saya universalkan. Jadi gini, dia katakan gini, kalau kamu mau tahu apa itu kebenaran atau sebenarnya kita udah tahu sih apa itu kebenaran dari apa gitu. Kita kalau mau memperlakukan hidup kita atau memperlakukan orang lain gitu ya, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun gitu, harus sama dengan memperlakukan kita sedang memperlakukan gitu. Jadi gini contohnya, contoh yang gampang ya. Kalau saya nyuri waktu. Kalau saya nyuri waktu ngajar gitu ya, saya ngajar terus saya curi waktu gitu, saya lebih cepat habisnya atau lebih ini gitu ya. Itu baik atau enggak gitu? Kita bisa debat ya, tergantung baik apa kagak, tergantung kondisinya apa, tergantung banyak ya bisa debat banyak. Nah kalau kata Immanuel kan selesainya begini caranya. Itu kan kita bisa ngeles banyak banget dong. Ya tergantung lah, habis itu ada kepentingan apa, tergantung itu banyak ya, jadi kayak komsofis, tergantungnya banyak. Nah kalau kata Immanuel kan sederhana aja. Sekarang dibalik gitu. Kalau dunia semuanya mengambil hak milik waktu kamu. Kira-kira baik gak untuk kamu? Waktu kamu diambil gitu. Jadi dari situ kita bisa ini, kebalikannya ya, kebalikan universal gitu. Kalau hampir mirip dengan golden rule berarti ya. Iya dan tidak sih, pasti ya itu saya tahu sih. Kalau itu kan kebalikannya dari ini ya, maksudnya kita ya positif ya, motivator juga kadang-kadang pakai. Artinya kan kalau kamu tidak mau diperlakukan seperti itu, ya jangan perlakukan orang seperti itu gitu kan. Gitu-gitu bukan Pak? Ya nih, jadi saya misalnya Konfusius ya, Konfusius kan ada katakan negatifnya gini ya. Ini kalau urutannya misalnya. Ini kan orang suka pakai ini. Kalau saudara dengar Pak Tong ya, Pak Tong suka pakai ini ya. Konfusius. Apa yang kamu tidak mau diperlakukan, jangan kamu lakukan untuk orang lain, gitu ya. Konfusius ya. Ini Pak Tong suka pakai pendekatan seperti ini ya. Oh enggak, Yesus lebih besar gitu. Nih sebelumnya ada bukan Konfusius ya. Sebelumnya siapa ya? Saya lupa ya. Jadi negatif, nanti ini, oh Yesus lebih besar, Yesus itu positif. Kalau saudara baca Alkitab, jadi urutan ada 3 sebenarnya. Yesus itu katakan apa? Lebih tahu nggak? Katakan apa? Apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu? Ya, apa yang kamu kehendaki ya? Padamu.
perbuatlah itu kepada mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih di sini plus minusnya. Nih, kalau yang di Confucius itu, dia itu apa yang kamu tidak mau perlakukan, jangan kamu lakukan untuk orang lain. Kita nggak mau dibuat begini, jangan lakukan begitulah. Ya, ini berarti negatif ya, ibaratnya. Kalau nggak mau diginiin, jangan digituin orang lain gitu ya. Nah, terus Yesus bukan negatif nih, Yesus bukan pasif nih, Yesus udah aktif gitu ibaratnya. Yesus itu apa yang kamu kehendaki orang lain lakukan terhadap kamu, perbuatlah itu terhadap mereka gitu ya. Apa kita lakuin yang kita juga mau diperlakukan seperti itu gitu ya. Nah, terus Pak Tong suka pakai, nah inilah perkataan Yesus lebih besar dari seluruh agama gitu ya, seluruh pendiri agama gitulah ya, maksudnya kira-kira gitu ya. Nah, tapi kalau belajar lebih lagi ya gitu ya. Saya sendiri kan Pak Tong itu kayak gembala saya ya, maksudnya ini juga saya kan di GRI ya, jadi saya kalau kritik dia ya nggak apa-apa juga ya, kan itu kritik dari dalam ya, bukan kritik dari luar gitu. Saya gereja di GRI ya, maksudnya di Pak Tong itu. Kalau mau kritik lagi gitu ya, sebenarnya gitu, perkataan Yesus gak paling tinggi loh. Wah ini kalau saya bilang perkataan Yesus gak paling tinggi, mungkin Bapak Ibu agak, wah ini Pak Henry udah mulai sesat ini sekarang ini. Bukan gitu saudara. Masalahnya, ini Immanuel kan katakan lebih tinggi lagi. Jadi kalau Immanuel kan disampaikan dengan golden rule, mungkin golden rule lebih ke arah ini ya, nomor 1 atau nomor 2 juga nggak nyampe kayaknya sih mungkin ya, saya nggak tahu ya, saya nggak pernah dengar, saya dengar ini cuman nggak terlalu dalam dengar ya. Nah, Immanuel kan tuh katakan gini, objeknya tuh bukan kamu dan saya tapi dunia sekarang, udah lebih besar lagi loh, ini objeknya dunia, kamu mau melakukan apa terhadap dunia, dia jadi plus dan ini ya, plus dan ininya diambil dua-duanya ya. Paham nggak? Tapi untuk dunia sekarang, bukan untuk kamu dan saya, bukan hubungan saya dan kamu aja dua subjek itu bukan, tapi banyak subjeknya gitu. Apa yang kamu mau kehendaki untuk orang dunia ini lakukan terhadap kamu, lakukanlah kepada dunia gitu ya. Paham nggak maksud saya? Ini kan lebih gede lagi nih sekarang nih menurutkan nih, bukan ini kan perkataan Yesus nih ya. Jadi Yesus paling besar nggak gitu perkataannya gitu? Ya nggak tentu ya maksudnya. Dan Yesus juga nggak mau saingan secara fisik seperti itu ya. Yesus emang ngapain saingan sama manusia ya? Yesus mah Yesus gitu, ngapain saingan sama manusia gitu? Nggak perlu. Ya, bentar. Ya, oke. Bentar ya. Ya, jadi Yesus ya nggak mungkin saingan sama ini, buat apa Yesus saingan sama kita ya? Ya nggak ada maknanya juga bagi dia gitu. Bersaing dengan orang-orang macam kita gitu. Jadi ya udah hilang ya. Jadi ya udahlah, oke. Jadi Immanuel kan katakan gitu ya. Kita masuk ke Plato, lanjutin. Nah, jadi kalau memahami guru ya ini, memahami pikiran-pikirannya, perasaannya dan seterusnya gitu ya. Punya arti gitu ya. Ada punya relasi dan seterusnya lah. Nah, ini kalau perenungan bagi kita ya, jawab ya. Perkataan guru manakah yang kita masih ingat yang menyentuh hati dan pikiran kita ya. Kadang-kadang kita ikut kelas banyak gitu ya, ikut seminar sana sini, baca buku sana sini, tapi nggak ada perkataan yang menusuk hati kita gitu. Kayak belajar kayak nggak belajar gitu ya. Sekolah kayak nggak sekolah, baca buku kayak nggak baca buku gitu. Kayak nggak ada makna gitu. Tapi kalau Plato beda ya. Plato itu bahkan kalau Bapak Ibu baca buku-buku Plato, Bapak Ibu kan tahu ya Socrates itu nggak nulis buku ya. Yang tulisin Plato gitu ya. Dan Plato masih ingat kata-kata Platon ini atau Plato. Masih ingat sekali kata-kata gurunya gitu ya. Dan bukan hanya ingat kata-kata perse gitu, kata-kata persis gitu ya, benar-benar itu bukan, tapi bisa dijelaskan gitu ya. Bisa dijelaskan, benar-benar dijelaskan gitu. Nah, ini ya siapa ya? Dalam teologi juga ada yang namanya John Piper ya, kalau saudara tahu. John Piper itu punya guru namanya Jonathan Edwards, dan John Piper itu sangat banyak menulis buku ya mengenai Jonathan Edwards, mengenai pikiran-pikirannya yang kita mau tuju di sini bukan soal mendewakan guru itu dan seterusnya, bukan. Plato juga nggak segila itu ya, bukan gila kayak gitu ya. Plato nggak bukan orang bodoh lah Bapak Ibu, maksudnya bukan menyembah Socrates, bukan gitu. Plato bukan menyembah Socrates. Plato itu kayak
ya mendapat berkat dari gurunya gitu. Plato tuh belajar lah gampangnya. Kalau orang belajar kan bisa tahu ya apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang perlu dicontoh, apa yang tidak perlu contoh, apa yang perlu dikritik, apa yang perlu dilakukan gitu, dilanjuti gitu ya. Itu namanya belajar ya. Tapi kalau dalam hidup kita nggak ada. Nah ini salah satunya nggak ada ketegangan ini ya, ketegangan apa yang dilanjutkan gitu ya. Ya berarti kita selama ini nggak belajar gitu salah satunya. Atau apa yang kita perlu kritik gitu. Tapi apa yang perlu kritik, bukan kritik yang dangkal ya Bapak Ibu. Misalnya, aduh ini dosen bajunya kurang ini nih, rapi, lecek bajunya gitu. Bukan kritik kayak gitu ya, itu kadang-kadang emak-emak suka ini orang lagi khotbah dia malah perhatiin dasinya ya. Dasi kupu-kupu. Orang lagi khotbah bukan perhatiin khotbahnya malah perhatiin dasinya lah, bajunya apa. Rambut mencong dikit, rambut kayaknya nggak ke salon itu. Potong sendiri gara-gara corona gitu. Malah yang diperhatiin hal yang lain ya, bukan ininya perkataannya. Beda ya sama Plato. Plato itu benar-benar mendisiplinkan diri untuk ya ini. Saya pernah cerita, Bapak Ibu tahu namanya Martin Lloyd Jones ya, seorang pendeta gitu ya. Dia itu khotbah dari Roma 1 gitu ya. Roma 1 nih. Roma 1 kan ada banyak ayat ya. Tapi Roma 1 satu pasal aja nih. Khotbah itu 500 kali Bapak Ibu. Maksudnya waduh. 500 kali. Dia bukan khotbah ngulang-ulang ya 500 kali, tapi namanya itu menggali kedalaman gitu ya. Bukan ngulang-ulang. Martin Lloyd Jones bukan pendeta yang ini gitu. Pikun gitu ngulang-ulang khotbah, dia bukan. Tapi ini 500 kali ngomong, 500 kali khotbah gitu. Menggali kedalaman gitu ya. Nah, sama ya. Plato ini apa ya, kalau Bapak Ibu baca mengenai tulisan dia begitu ini ya, kita kayak sampai orang tuh udah sulit bedain ini tulisan Plato apa Sokrates gitu. Jadi sampai ada perdebatan ini tulisan Plato apa Sokrates gitu. Misalnya contoh mengenai tulisan Plato yang ini ya. Kan ada katakan kalau bagaimanapun menikahlah gitu ya. Kalau tidak menikah, ya saudara pertanyaannya itu aja gitu ya. Pertanyaan kapan saya menikah gitu ya. Pertanyaannya nggak lanjut ya, itu aja ya. Kalau nggak menikah kan gitu. Tapi kalau menikah, saudara pertanyaannya udah banyak nih sekarang nih. Aduh, istri saya gimana, ini saya gimana. Jadi banyak. Jadi berarti jadi siapa? Jadi filsuf gitu ya. Kalau pertanyaan banyak kan jadi filsuf ya. Nah, terhadap kata-kata ini aja ini masih diperdebatkan karena Sokrates apa Plato yang ngomong gitu. Saking miripnya gitu, saking Plato mengerti gurunya lah, bukan saking miripnya, saking Plato mengerti gurunya gitu. Jadi kalau bagaimanapun ya menikahlah gitu. Karena kalau istri Anda baik, Anda akan bahagia gitu ya. Punya istri yang baik, punya suami yang baik, bahagia. Tapi kalau istri Anda jahat atau tidak baik atau tidak menyayangi Anda akan jadi filsuf gitu ya. Kan banyak orang setelah nikah jadi filsuf gitu ya. Akhirnya mulai berpikir apa itu cinta gitu ya. Apa itu cinta? Sebelumnya nggak mikir dia. Pas lagi pacaran apa itu cinta? Bodoh amat apa itu cinta. Pokoknya dia cantik atau dia ganteng, dia kaya, pokoknya saya nikah gitu. Tapi pas sudah ini, wah tersiksa saya ya di rumah tangga saya. Jadi dia tanya apa itu cinta? Baru mikir gitu ya. Ya nggak apa-apa juga kata Sokrates atau Plato ya, saya nggak tahu Sokrates atau Plato yang ngomong. Yang nggak telat juga, nggak telat. Itu lumayan lah, lumayan boleh lah saudara jadi filsuf gitu ya. Jadi kita memang bisa jadi filsuf dengan berbagai macam ya, termasuk pernikahan ya, penderitaan, bahkan kebahagiaan ya, kebahagiaan kita juga bisa jadi filsuf. Nah, Plato berbeda dengan Sokrates ya. Dia rajin menulis buku dengan gaya sastra yang bermutu tinggi ya. Nah, mungkin bisa dibedain gini ya, kalau tulisan Plato tuh tulisan-tulisan yang ya ini ya, sastranya tinggi gitu ya. Tapi ungkapan-ungkapannya pun tetap susah dibedakan ya. Karangannya yang terakhir Nomo ya, namanya Undang-Undang, bahkan belum rampung ditulis saat dia menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi ada ini ya, katakan Cicero katakan bahwa Plato tuh meninggal ketika dia sedang menulis gitu ya. Nah, kita itu apa ya? Nanti itu meninggal pas kita apa ya gitu. Pas lagi apa gitu, pas lagi sibuk-sibuknya ngapain gitu ya. Atau sibuk-sibuknya apa kira-kira ya. Ada orang yang meninggal ya, sibuk-sibuknya dia lagi apa? Ngabisin waktunya gitu untuk apa ya? Untuk berpikir bahwa dia tidak akan meninggal gitu ya. Ada orang yang ya banyak ya, orang tuh meninggal tuh banyak ya. Baik sekarang corona gitu ya. Orang meninggal bisa ya ini lebih banyak peluang gitu ya. Harusnya kita punya ini. Saya ada banyak dapat cerita ya, orang tuh apa ketika corona gitu dia kena gitu ya. Ya dia kalau kata Sokrates dia mulai jadi filsuf gitu ya. Ketika dia kena dia langsung wah apa ya arti hidup ini ya gitu.
Ada orang kaya ya kena corona gitu ya. Dia udah apa? Ya kalau orang kaya kan kadang-kadang emang udah tercapai semuanya gitu ya. Dalam arti tercapai hidupnya juga udah ini, apalagi kayak apa sih yang mau dikejar dalam hidupnya kayak udah apa yang mau dikejar lagi gitu, punya mobil atau apa, punya rumah atau apa, udah mereka makan apa, makan yang luar negeri gitu, udah. Kayaknya udah gitu ya, tapi kosong hidupnya gitu ya. Kok kosong udah gitu. Pas kena corona baru sadar gitu ya, kayak selama ini ngapain saya gitu ya. Nah ini membuat kita jadi filsuf gitu ya. Karena corona ya, apa ya? Saya akan mati nih bentar lagi nih. Nyesel gitu ya. Ada rasa penyesalan gitu ya. Nah, sebenarnya sebelum saudara sampai ke situ ya, sampai saya akan mati sebentar lagi, saudara sekarang aja mikir gitu ya. Jangan mikir seakan-akan saudara hidup lama gitu ya, tapi mikir seakan-akan saudara bisa mati memang gitu. Dan itu real ya, kita itu bisa mati. Kita bisa mati real gitu. Dan pikirkan gitu, apa yang harus kita lakukan. Kalau Plato kayaknya nggak sempat mikir gitu, nggak sempat mikir dia akan mati karena dia sibuk menulis gitu ya. Kita tuh sibuk apa gitu. Nah ini doktrin sentral seperti halnya Bapak Gereja Reformasi ya, namanya John Calvin ya. Jadi buku Plato tuh banyak ya dan tema-temanya juga banyak. Jadi ya ini banyak penafsir memang saling setuju dan tidak setuju ya. Pembelajar memang terkadang tidak saling bersetuju ya untuk banyak hal. Tapi mereka saling setuju untuk terus mempelajari sesuatu ya. Seperti Pak siapa tadi yang nanya ya awal. Pak, filsuf terus berkembang ya. Iya, betul. Filsuf terus berkembang. Ada seorang filsuf katakan ya, tapi ini sebenarnya agak parsial, tapi boleh kita pelajari ya dikit. Jadi gini, kalau bedanya gini. Kalau filsuf dengan teologi ya, tapi nanti kan tadi saya udah jelasin juga arti teologi juga terus berkembang ya. Tapi bedanya, ini kalau kata filsuf itu ya, atau ahli filsafat itulah, bukan filsuf. Ahli filsafat, beda ya, beda ahli filsafat filsuf. Kalau di sini filsuf berkumpul 40 orang, 40 orang. Di sini teologi berkumpul juga 40 orang. Teolog bukan. Teolog 40 orang berkumpul. 40 orang. 40 orang. Nah, kalau filsuf 40 orang berkumpul dalam satu kelas gitu ya atau dalam satu buku, mereka tuh 40-40-nya akan saling kritik mengkritik, satu kritik dua kritik tiga, satu dikritik dua dikritik tiga, 4 dikritik, 5 dikritik, 6 saling kritik, semuanya nggak ada yang saling setuju. Itu filsuf. Tapi kalau teolog 40 orang di sini ya mungkin 20 setuju, 20 setuju. 20 setuju A, 20 setuju B gitu. Ini parsial ya, saya udah bilang. Mengenai teologinya parsial, tapi mengenai filsufnya benar gitu. Filsuf itu akan selalu mengkoreksi gitu ya. Karena itu apa? Kenapa sih? Tahu nggak? Kenapa sih filsuf itu akan saling mengkoreksi gitu ya? Ada yang bisa nangkap nggak dari apa saya jelasin tadi? Terus ada penjelasan ini. Kenapa ya filsuf itu saling mengkoreksi? Itu tanda apa sih? Kira-kira ada yang bisa berikan jawaban nggak? Saya coba, Pak. Karena mereka sendiri sadar bahwa pengetahuan mereka terbatas, jadi mereka terus bertanya dan bertanya. Ketika mereka bertanya, mereka mendapat itu, Pak. Iya, bisa diterima. Bisa diterima. Tapi bukan jawaban utama, tapi bisa diterima. Maksudnya jawaban utama dari yang saya jelaskan tadi ya, bukan kita jawaban utama nggak tahu yang mana lah. Cuman ini dari yang saya jelaskan tadi maksudnya. Itu ya menghayati penuhan diri ya, maksudnya menghayati keterbatasan diri ya. Sehingga belajar dari orang lain dan kritik orang lain itu bisa. Nah, kalau yang dari kita pelajari tadi gitu ya, karena mereka saling mengasihi gitu ya. Lucu ya saling mengasihinya begitu ya. Karena mereka saling mengenal gampang ya gitu. Saudara lihat apa ya? Nanti ini yang kritik Plato habis-habisan adalah muridnya sendiri. Namanya Aristoteles. Habis-habisan dikritik. Dia ngomong A-min, Aristoteles itu ngomong A-nya gitu. Misalnya ini benar-benar habis-habisan ini ya, benar-benar habis-habisan kontras gitu. Plato ngomong dunia atas sana, dunia atas sana dalam arti tertentu ya. Aristoteles ngomong dunia bawah sini, benar-benar gitu. Nah, makanya ini ada kalau ada gambarnya. Saudara sering lihat lukisan apa ininya?
Nah, saudara lihat ya lukisannya. Wah, ini kecil banget. Ya ini ya kalau digedein, nah ini lumayan. Nah ini ya lumayan. Nih saudara lihat ya, ini Plato. Plato tangannya ke atas. Ya, Plato tangannya ke atas. Ini Plato nih, ini Plato. Plato tangannya ke atas. Aristoteles ke bawah. Ke bawah sini. Ini benar-benar ngomongin hal yang beda. Plato ngomongin dunia atas sana, ini Aristoteles ngomong dunia bawah sini gitu. Tapi dalam hal tertentu ya, saudara jangan tafsirkan Plato ngomong surga gitu ya. Enggak, Plato enggak pernah ngomong surga ya. Kalau kata dosen saya, kalau untuk ngomong surga enggak perlu tulis 40 buku lebih ya, enggak ya. Plato enggak ngomong surga. Ya, tapi ini suatu hal yang beda ya. Dan ada banyak ini ya, maksudnya filsuf tuh memang begitu gitu, yang kritik secara tegas gitu ya. Kritik secara tegas tuh bukan dari sono gitu. Muridnya sendiri gitu. Selalu muridnya sendiri, kebanyakan muridnya sendiri gitu. Beda ya kalau teologi kayaknya emang beda ya. Kalau teologi kan yang lebih kritik tegas tuh bukan muridnya sendiri ya kadang-kadang ya. Emang dari sono gitu orang sono gitu. Orang-orang luar lah gitu ya. Yang kritik skriptura ya pasti bukan orang-orang skriptura sendiri, orang skriptura ya kritik ya dikeluarin lah. Ya, pertama teolognya sendiri nggak terbuka, kedua emang muridnya juga ya ngapain kritik-kritik juga gitu ya. Nggak ada gunanya gitu ya. Nggak ada untungnya juga ya. Nah itu beda ya, bedanya gitu ya. Ini agak-agak beda yang ya boleh dipertimbangkan lah ya, meskipun bukan keseluruhannya lah. Ini yang tadi saya bilang ya. Nah nih 3 hal yang perlu diperhatikan ya dari ajaran Plato bersifat Sokratik ya. Nah ini kalau Sokratik kan ya dari Sokrates ya. Nah ini pada masa mudanya dalam karya-karyanya Plato selalu menampilkan kepribadian dan perkataan Sokrates sebagai topik sentral perkataannya. Nah ini ya. Memang harusnya gini ya, yang normal tuh begini ya, kita tuh sebelum punya ajaran sendiri gitu ya, sebelum bahas sesuatu sendiri gitu, ada ini ya, rule atau apa, ada jalannya gitu ya, jalannya dari guru kita dulu gitu ya. Makanya sekarang gampang banget sih apa melihat orang yang belajar apa nggak belajar, cukup tanya aja guru lu siapa gitu ya. Oh nggak ada, guru saya mah Tuhan Yesus sendiri gitu. Tanya dulu, Yesus ngaku nggak dia muridnya? Jangan kayak ngaku. Orang kayak gitu ya pasti nggak diakuin Tuhan lah, orang dia aja nggak akuin manusia kok. Nggak mungkin lah, maksudnya itu sarkas gitu, sarkas ya nggak mungkin gitu. Gampang ya, jadi kalau tanya ini ya, tanya orang belajar gitu atau buktiin diri kita lah, nggak usah tanya orang, buktiin diri kita sedang belajar apa enggak, ya tanya aja dalam diri kita, sebenarnya selama ini guru gue siapa ya, maksudnya guru itu pasti banyak ya, kita bisa belajar dari siapa ya, tapi guru yang gue percaya gitu, yang gue percaya yang menjadi role gue gitu, yang jadi apa namanya, panutan, kalau Pak. ya jadi panutan, jadi ini apa kalau jalur ya. Kalau filsafat kan terbagi ya, filsafat apa timur, barat, terus apalagi modern, postmodern, terus ya banyak ya. Filsafat kan kebagi, teologi kan juga kebagi ya, pelajaran apa dulu nih? Apa Roh Kudus, pneumatologi atau apa ya, kristologi atau apa gitu kan. Itu kebagi ya. Nah, kira-kira saya tuh pengen kemana ya? Saya tuh pengen mendalami apa ya gitu. Meskipun kita belajar semua, pastilah kita belajar semua. Tapi saya tuh mau mendalami kristologi, apa pneumatologi atau apa, doktrin apa, atau filsafat apa. Kira-kira kita mendalami apa? Dan terus kedua, kira-kira guru kita siapa ya gitu. Maksudnya gitu loh. Paham nggak? Kalau saya udah sering katakan ya guru saya ya kalau filsafat ya ini apa yang tadi saya juga bilang itu Romo Setio ya. Saya sangat baca buku-buku dia dan dengerin dan ya seriusin benar-benar serius. Kalau yang lain ya nggak terlalu serius lah, maksudnya yang guru-guru lain nggak terlalu, karena maksudnya kalaupun beda pendapat gitu ya, kalaupun beda pendapat ada orang lain apa Romo Setio beda pendapat, saya lebih condong ngikutin beliau gitu, tapi dengan rasional tertentu ya, bukan dengan bukan sensitif, beda ya, bukan dengan sensitivitas tertentu. Pokoknya saya ikut dia, selamanya dia benar, itu salah kalau gitu. Tapi secara rasio dipertimbangkan emang kayaknya ini lebih betul gitu. Ya, gitu. Kalau dalam teologi saya katakan juga saya ikut Pak Billy Kristanto ya. Jadi ikutin rule-nya gitu, ikutin jalannya gitu. Terus ya mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar gitu beliau gitu,
ada cara-cara ngomong yang sama, ada pembahasan yang agak sama gitu. Karena itu tanda dari kita mengikuti guru kita nih seperti yang tadi ya. Saya katakan Plato sampai susah dibedain ini tulisan Plato apa Sokrates gitu. Kayak gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah nih saya mau tanya ini tapi panjang banget jelasinnya. Pertanyaan saya adalah siapakah itu gitu. Di tempat saudara itu tuh siapa gitu. Jangan langsung Yesus langsung gitu. Yesus kejauhan gitu. Guru saudara itu siapa gitu. Simpel gitu ya. Siapa gitu. Di mana saudara dapat serius berrelasi dengan dia gitu ya. Bukan soal relasi ya teman-temanan ya gandeng-gandengan, bukan. Tapi soal relasi ini nih, rasio saudara, pemikiran saudara, perasaan saudara. Sehingga kalau kita dipisahkan pun gitu, kita tulis mengenai topik yang sama, mungkin bisa sama gitu. Karena kita udah pelajari beliau gitu. Dan beliau pun pasti mempelajari seseorang gitu ya. Yang sama juga gitu ya. Di ujung-ujungnya tarik ke Yesus gitu ya. Juga tarik Alkitab yang apa-apa juga gitu. Tapi jangan tiba-tiba tarik ke Alkitab itu kejauhan gitu ya. Kadang-kadang orang gereja ini ya denominasi tertentu ya, karismatik ya sebut aja. Ya di Protestan juga ada yang begitu. Guru saya siapa? Tuhan langsung gitu. Waduh, jauh banget Tuhan gitu. Padahal pernah ketemu Tuhan aja kagak gitu ya, tapi ngaku gurunya Tuhan. Berbentuk dialog ya. Yang kedua berbentuk dialog. Jadi ini emang kita juga terbagi-bagi, belajar bisa terbagi-bagi. Yang kedua berbentuk dialog ya. Bentuk tanya jawab dan adanya kalimat retoris ya. Di satu sisi ini merupakan rasa takjub Plato kepada Sokrates yang juga memakai metode dialog ya. Bahkan metodenya pun diikuti ya. Misalnya bukan diikuti sih kayak ya udahlah kayak kalau itu kan bukan ikut-ikutan, bukan beda ya. Ikut-ikutan sama mengikuti itu beda ya. Maksudnya ini mengikuti karena mengikuti jadi ya udah gitu. Akhirnya sama gitu, bukan ikut-ikutan. Nah, tapi Plato sendiri mengatakan bahwa pena dan tinta membekukan pemikiran sejati dan huruf-huruf yang bisu ya. Ini jadi Plato nanti kalau saudara baca di sini, saya hint yang terakhir ya. Plato ada katakan ini. Nah ini ya, saya hint dikit di sini. Yang abadi tidak dapat diungkapkan. Dia katakan ini. Setiap manusia yang berpikir mendalam, ya kalau kita berpikir mendalam, tentunya tidak akan menulis tentang suatu realitas mendalam. Jadi Bapak Ibu punya pikiran yang sangat mendalam pun ya. Kalau Bapak Ibu nulis gitu ya, yang nggak sama dengan pikiran Bapak Ibu yang mendalam itu. Bapak Ibu ngomong pun nggak sama pasti dengan pikiran yang mendalam itu. Ini kok kata Plato ya. Dan dengan demikian ya, kalau demikian kesimpulannya, persoalannya menimbulkan kedongkolan dan ketidaktahuan pada manusia lain ya. Jadi bagaimanapun ya, saya ngomong sampai berbusa-busa, Bapak Ibu ngomong sampai berbusa-busa pun, orang lain tetap gak akan kenal pikiran kita yang paling terdalam, gitu gampangnya gitu. Karena itu, nah maka secara singkat, orang kiranya menyadari bahwa jikalau seseorang menuangkan buah pemikirannya secara tertulis ya, kalau saya nulis, kalau Bapak Ibu nulis ya, buah pemikiran yang tertulis itu bukanlah realitas mendalam itu sendiri gitu. Kita udah tulis dalam-dalam, sadari itu pun ada gap gitu ya, ada gap gitu ya. Apa yang saya sampaikan di dalam lubuk hati yang sedalam ini nggak tentu tercapai di tulisan itu gitu ya. Realitas mendalam itu berada di tempat terindah di dasar lubuk hatinya yang paling dalam. Wah, ini kan dalam ya perkataan ini ya. Perkataan ini aja kita nggak bisa masuki secara dalam loh. Meskipun ini indah ya. Perkataan yang realitas yang mendalam itu ada dalam lubuk hati seseorang gitu ya. Jadi gini ya gampangnya ya. Kalau Bapak Ibu belajar, yang tadi kan guru tadi saya udah katakan ya, kita punya guru, kita belajar dan seterusnya, kita anggap saya udah ngerti nih guru saya gitu. Kalau kata Plato, enggak gitu. Kamu nggak ngerti gitu, karena yang realitas yang terdalam itu ada dalam hati atau lubuk orang itu gitu. Kita nggak ngerti orang lain secara sempurna gitu ya, nggak akan ngerti orang lain secara sempurna, hanya Tuhan yang mengerti orang lain secara sempurna. Tapi Plato nggak ngomong gitu, ini tambahan dari saya. Maksudnya yang mengerti gitu ya. Nah di sini tapi kita perlu ini ya memahami bahwa Plato itu gampangnya ya orang-orang yang belajar filsafat cara benar gitu ya nggak so tahu sih gitu nggak so tahu sama orang lain nggak so tahu sama filsafat itu sendiri. Saudara lihat ya ini Plato itu filsuf yang diikuti banyak pemikir gitu nulis begini saudara gitu. Kalau dia sedang berpikir, kalau dia sedang baca buku orang lain, dia dengerin orang lain, dia sadar bahwa dia punya keterbatasan untuk mengerti kedalaman orang lain.
Bukan hanya dia yang punya keterbatasan, bahkan orang lain itu pun punya keterbatasan untuk menuangkannya ke dalam bukunya gitu ya. Menuangkan kedalaman itu ke dalam bukunya gitu. Jadi maksudnya apa sih kalau kata Pak Toto secara singkat ya, maksudnya ya ada gap ini gitu. Ada gap ini kita harus sadari dan kita ya nggak perlu so tahu gitu. Nah ini makanya di sini ya. Maka Platon juga terkenal dengan dialektikanya yang bukan menuju pada pemikiran kritis ya. Bukan ya. Filsafat itu bukan menuju pada pemikiran kritis. Kalau mau saya tambahin saja, bukan. Tapi pemurnian hati gitu. Nah ini Plato tuh begitu ya. Begitu juga dengan banyak filsuf yang selalu integrasi antara hati dan pikirannya gitu ya. Jadi ya jangan so tahu gitu. Kalau udah belajar filsafat jangan so tahu. Sama ya, belajar teologi jangan jadi so tahu, belajar filsafat juga jangan jadi so tahu, sama. Karena ada bagaimanapun ada ruang gap itu gitu ya. Kalau kata Heidegger gitu ya, secara singkat saya gampang, bagaimanapun gitu ya, pengetahuan orang lain kamu serap bagaimanapun itu mungkin hanya pengetahuan ya yang diserap oleh kamu gitu. Berarti artinya apa? Pengetahuan sejauh kamu menyerapnya. Ini agak rumit ya, cuman saya jelasin. Pengetahuan sejauh kamu menyerapnya artinya apa? Pengetahuan dia bagi kamu saja berarti kita. Misalnya saya ngobrol sama Pak Edi ya. Di sini ada Pak Franky, ini Pak Edi. Di sini ada Pak Franky, di sini ada Prisil, saya gitu ya. Kita punya pengetahuan sendiri mengenai Pak Edi gitu. Tapi pengetahuan kita ini apakah seluruhnya adalah Pak Edi? Ya enggak lah gitu. Pak Edi adalah di sana gitu ya. Di sana ini. Ya Pak Franky dapat apanya dapat A-nya misalnya gitu ya. Prisil dapat B-nya. Saya dapat C-nya gitu. Kalau Pak Edi sendiri ya mungkin ABC gitu ya. Keseluruhannya gitu ya. Jadi bagaimanapun gitu ya kita ngobrol ini ya. Ini bukan soal jadi relatif gitu ya. Kalau gitu relatif dong Pak, semuanya nggak ada yang absolut dong Pak, bukan gitu, bukan. Maksudnya bukan itu lah pasti, jangan dibenturkan langsung ke situ, bukan. Maksudnya mau coba menghayati kedalaman gitu ya, menghayati kedalaman dan nggak so tahu terhadap kedalaman dan nanti makanya Heidegger ada katakan ya ini makanya kamu kalau punya pengetahuan gitu ya, kamu taruh dulu di meja namanya, epoke namanya. Aduh gambar meja ya gini lah ya, gambar epoke, kamu taruh dulu meja gitu. Kamu kalau tahu sesuatu nih gampang gini ya, kalau jadi apa mau lumayan bijaksana lah ya, saya nggak bilang saudara akan jadi bijaksana, ini lumayan bijaksana gitu ya. Saudara tahu sesuatu nih, saudara jangan langsung ungkapkan gitu ya, taruh dulu di meja gitu ya. Taruh dulu di meja sebagai apa? Sebagai suatu hal yang perlu diuji namanya. Saya tahu nih misalnya, saya tahu ini yang paling benar, saya tahu nih merasa Bapak Ibu panggil berapa orang gitu ya untuk nih saya mau ngomong tolong uji saya. Nah itu namanya epoke ya. Tapi beneran pengen diuji ya, bukan cuma pura-pura pengen diuji. Saya punya tahu sesuatu ini misalnya mengenai doktrin apalah kalau Bapak Ibu teologi ya. Saya udah ngerti nih kayak kristologi nih. Coba panggil undang berapa? 6 orang. 6 orang yang kira-kira ngerti kristologi ya. Nah, terus kasih tahu gitu. Kristologi saya begini. Tolong uji saya gitu. Nah, uji, ada 6 orang ini uji. Kira-kira setuju ya? Misalnya setuju atau ini. Jangan dulu. 6 orang kan bukan seluruh dunia. Sebentar. Bikin epoke kedua misalnya gitu ya. Bikin ini kedua. Sekarang undang kira-kira bukan hanya dia paham kristologi, paham banyak doktrin gitu ya. Jadi ada relasinya gitu. Ya, taruh lagi ujian kedua. Selesai, jangan dulu. Nah, ini epokenya akhirnya nggak selesai ya. Epokenya akhirnya nggak selesai, akhirnya kita menyadari gitu ya, atau tanpa sadar bahkan gitu. Tanpa sadar kita udah di ujung sini gitu, udah, wih pengetahuan saya ternyata banyak nih. Pengetahuan saya banyak karena saya sudah diuji banyak. Pengetahuan saya banyak karena saya sudah diuji banyak tanpa saya harus berbangga diri gitu maksudnya. Karena saya terus mau diuji gitu. Nah, itu Heidegger. Oke ya, kalau ada yang mau tanya silakan ya. Supaya gantian kita ngomongnya. Ya, yang ini nomor 2 ya berbentuk dialog ya, metode. Nah ini ya, tadi dia bilang makanya tadi yang terkait dengan saya jelasin barusan
pena dan tinta membekukan pemikiran sejati ya. Karena pemikiran sejati adanya di mana? Lubuk hati manusia yang terdalam gitu ya. Yang mungkin juga manusia nggak tahu. Gitu. Adanya keidean. Nah, ini ajaran dia yang ini ya, terakhir yang mungkin yang bisa kita pelajari. Ajaran ini yang paling banyak bisa mengerti ya. Nah, bahkan oleh buku-buku filsafat yang pada umumnya menulis cukup baik ya. Nah, ini saya mendapatkan sumber dari dosen saya ini. Kita masuk ke ajarannya. Nah, pemikiran Plato tentang ide-ide ini membangun suatu kerangka pemikiran yang pengaruhnya luar biasa pada pemikiran filosofis di Barat beratus tahun sesudah ia wafat ya. Jadi ya inilah artinya berfilsafat tuh seperti ini ya. Ketika saudara sudah wafat pun gitu ya, masih ada saudara gitu ya, masih ada pikiran saudara yang bisa dikenang oleh orang lain gitu ya. Makanya saya ini sering iniin saudara gitu, apa kira-kira yang bisa dikenang oleh saudara gitu ya. Kebaikannya, kita kan suka orang bilang ini kebaikannya punya ya, bisa dikenang ya, ada kebaikan dan seterusnya, ada kejahatan yang bisa dikenang. Nah, tapi ini pikiran ya, pikiran bisa dikenang. Bisa dirundingkan kembali gitu ya. Saudara jadi kayak resmi benar-benar lihat Plato hidup gitu ya zaman ini ya. Karena Plato masih dirundingkan kembali, diperdebatkan kembali, dibikin seminar Plato gitu ya. Dibikin seminar. Whitehead ya, filsuf Amerika katakan bahwa pencarian filsafat barat sebagai catatan kaki pada Plato. Nah, ini mengenai idea Plato ya. Nah, idea ini bukan dunia surga ya, seperti yang banyak dijelasin oleh buku-buku ya. Kalau Plato tuh nulis mengenai surga dan dunia gitu ya. Ada kuda surga, kuda dunia, ada penggaris surga, penggaris dunia, ada yang cacat di dunia ini, ada yang sempurna di surga. Bukan itu. Ya. Jadi ada dua dunia ya. Seakan-akan Plato menciptakan dualisme gitu ya. Plato nggak pernah ngajarin dualisme ya, bukan seperti itu. Ini gambar Plato yang salah dalam buku Dunia Sofi ya. Dunia Sofi kalau saudara tahu, Bapak Ibu tapi boleh baca ya. Dunia Sofi ini bagus juga ya. Untuk mengembangkan pemikiran kita dan tahu gitu garis besarnya ya kalau belajar filsafat Dunia Sofi. Udah ada bahasa Inggris ya, udah ada bahasa Indonesia ya, jadi Bapak Ibu bisa beli. Dan ini ya cukup tebal, 500 halaman lebih. 500-600 halaman lebih. Selesaikan bacain. Nah, ini seperti ini ya, komik gitu ya. Ada seorang ini namanya siapa? Saya lupa, Ana atau siapa ya. Dia berjalan gitu ya, seperti kayak belajar filsafat kan berjalan gitu ya. Hidup kita lagi berjalan nih sekarang. Dia digambarkan sedang berjalan. Ntar dia bertemu guru A gitu, Socrates misalnya, terus dia bertemu, dia diajarkan sesuatu, nah dia terapkan dalam hidupnya. Ini seperti komik lah, menarik lah, buku ini menarik. Awal-awal pasti Bapak Ibu senang lah bacanya, tapi lama-lama belajar baca tahu gitu, aduh ini muter-muter kelamaan gitu ya. Cuma ya senang lah pasti bacanya. Buat yang justru yang buat baru mau belajar, saya justru saranin ini ya, Dunia Sofi gitu ya. Seperti yang tadi kita disampaikan Plato ya, jangan so tahu gitu ya. Saya udah tahu bukunya gampang gitu bisa. Jangan so tahu gitu, baca dulu beneran gitu. Serius gitu, habis serius baru baca, memahami baru boleh kritik ya. Jangan tiba-tiba kritik ya, udah belum aja beli bukunya udah kritik gitu ya. Kalau saya udah baca sampai habis ya, jadi boleh kritik dong, harusnya gitu. Meskipun itu tetap aja ya, kita harus menyadari bahwa kritikan kita juga nggak sepenuhnya adalah kedalaman dari buku itu gitu, seperti yang Plato katakan tadi. Di situ digambarkan garis-garis besar filsafat ya. Nah, terus ide berasal dari kata Yunani eidos ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar kata ide gitu dari Plato ya jangan jangan pikir bahwa itu sama gitu ya dengan ide kita gitu. Ide ya ide gitu, bukan. Ide di sini memakai kata Yunani eidos ya. Ini beda lagi ya. Yunani kan banyak ya. Kayak saudara saya sering ini ya, misalnya apa? Kebenaran gitu ya. Kebenaran itu kan bahasa Yunaninya ada apa? Dikaisune sama aletheia ya. Ini beda gitu ya. Maksudnya apa? Yang mana gitu ya? Beda. Nah, ini juga ide juga berasal dari kata eidos ini ya. Beda artinya citra. Jadi tidak boleh samakan begitu saja dengan bahasa Indonesia ide. Citra ya. Jadi kalau Bapak Ibu dengar kata idea ya, idea itu adalah citra ya. Plato lagi mengajarkan mengenai citra. Ya, ide citra pokok dari dan perdana dari realitas ya.
realitas ini tuh ide pokoknya apa sih gitu ya? Realitasnya apa? Ide bersifat non material ya, abadi dan tidak berubah gitu ya. Jadi sebenarnya gini ya, ngapain sih ini si Plato sibuk-sibuk itu cari ide lah, cari apalah. Gini, pergumulan itu gini Bapak Ibu. Dunia ini kan terus bergerak ya. Dunia ini terus berjalan kan, terus berubah kan, people change kan, world change gitu, ya, politik change gitu, semuanya change gitu ya, berubah ya. Semuanya berubah nih, apa yang kita pegang berubah ya. Laptop juga berubah ya, laptop zaman dulu, zaman sekarang berubah gitu ya. Handphone juga berubah ya, kita makanya ganti-ganti handphone dulu ya, tiap tahun, tiap 2 tahun sekali, 3 tahun sekali kita perlu upgrade lagi ya, supaya ya sekarang handphone nggak sama ya, nanti udah lemot lagi karena banyak aplikasi yang nggak bisa diupdate gitu ya, sinyal pun berubah gitu ya dari 4G, 5G, seterusnya gitu ya. Berubah kan banyak ya. Rumah saudara juga berubah ya, dari bagus bisa jadi buluk gitu ya karena kena laba-laba dan seterusnya, berubah juga ya. Saudara punya apa lagi? Buku saudara juga berubah ya. Baju saudara berubah, bisa kusel dan seterusnya. Apa yang nggak berubah? Semuanya berubah loh. Mata saudara juga berubah ya. Mata kita dulu terang gitu ya, bisa buram gitu, bisa kena apalah gitu ya. Bisa jadi minus lah ya. Minus pun kacamata berubah-ubah ya. Kacamata minus berubah gitu ya, bentuknya berubah dan seterusnya. Apa yang nggak berubah ya dalam dunia ini? Ini pergumulan ya, ini pergumulan. Jadi saya udah katakan bahwa filsafat itu bukan hanya mengenai otak ya, tapi mengenai pergumulan hidup ya. Yang disampaikan oleh Plato ini mengenai pergumulan hidup ya. Semuanya berubah loh. Jadi apa yang nggak berubah ya? Nah ini yang dicari oleh Plato gitu. Apa yang nggak berubah ya? Apa yang boleh saya jadi pengharapan gitu ya? Yang kalau yang berubah mah harus jadi pengharapan ya. Namanya dia berubah ya, besok berubah lagi. Apa yang jadi pengharapan? Kita nggak bisa berharap terhadap yang berubah dong, gitu ya. Buat apa berharap sama yang berubah ya? Besok berubah lagi, ngapain saya berharap sama dia gitu ya? Kita berharap terhadap yang abadi dong, ya, yang tidak berubah dong, yang sesuatu yang bisa dipegang dong, yang konsisten dong, yang konstan dong, yang komprehensif dong, yang seluruhnya dong, gitu. Nah ini mengenai ini ya. Jadi Plato cari itu, apa di dunia ini yang tidak berubah itu ya, kalau orang Kristen jawaban Tuhan ya selesai gitu ya. Tapi Tuhannya nggak terbentuk ya, Tuhan seperti apa nggak ada bentukannya. Pokoknya Tuhan aja kata-kata Tuhan tapi nggak ada bentukannya dalam otak gitu ya. Tapi Tuhan gitu pokoknya. Tapi Tuhan yang mana gitu? Nggak ada. Dalam otaknya nggak ada gitu. Tapi pokoknya ada kata-kata Tuhan aja ya. Tapi bentukan di otaknya nggak ada gitu. Nah kalau Plato beda kebalikannya. Dia cari bentukannya di otaknya tuh bagaimana? Apa yang nggak berubah? Meskipun dia nggak kenal Tuhan gitu ya. Kebalikannya nih. Meskipun dia nggak kenal Tuhan Yesus gitu, nggak. Tapi dia dapat bentukannya atau bukan dapat, dia cari bentukannya. Ini namanya ya kalau dalam kelas logika saya udah katakan orang yang berpikir cara mitos sama logos. Yang satu dapat bentukannya, dia cari apa bentukan apa yang boleh saya harapkan karena dia nggak berubah, karena dia abadi, karena dia seterusnya. Ada banyak orang Kristen yang ya ini cuma jawab Tuhan, tapi Tuhannya nggak ada bentukannya di pikirannya gitu, kosong. Pas ditanya, oh iya Tuhan, coba jelasin Tuhan seperti apa yang kamu percaya. Kosong otaknya gitu. Oh, sebentar ya, saya baca Alkitab dulu atau gimana. Baru mikir gitu ya. Kosong gitu. Nah, kalau Plato kebalikannya, dia meskipun nggak kenal Tuhan ya fair aja lah. Waktu itu kan juga Kristen belum berkembang gitu ya. Pada zaman Plato kan sebelum Masehi gitu ya. Kita udah 2000 ya. Jadi kalau kita yang nggak kenal Tuhan, kita yang keterlaluan ketinggalan zaman ya. Tapi Plato pada saat itu nggak kenal Tuhan, tapi bukan dia berarti dia ateis, bukan dia tuh cari Tuhan gitu ya. Dia cari bentukan Tuhan, gampangnya gitu ya. Sesuatu bentuk yang sama seperti Tuhan, yaitu abadi gitu. Dia cari keabadian ya, dia cari sesuatu yang tidak berubah, dia cari sesuatu yang bisa dipegang gitu ya. Itu Plato. Oh ini juga saya tanggal 30 April kan ya ada seminar filsafat ya. Cuma kemarin ininya udah di ini Kevin. Saya kemarin ada sempat kirim ke istri saudara kalau yang mau ikut. Tapi enggak, ini terbuka nggak Vin? Buat enggak ya, ini mahasiswa aja ya Vin ya? Bisa sih Pak, buat umum bagaimana, juga Pak? Sorry apa? Pak, itu harus daftar dulu atau bagaimana Pak? Ini Kevin salah satu ininya. Ya, gimana Vin? Saya jujur dulu nggak? Iya boleh buat umum juga sih Pak kalau mau boleh. ikut. Iya. Maksudnya umum itu mahasiswa juga atau umum dalam arti
Umum nih. Umum. Oh, nggak mahasiswa juga boleh. Iya. Oh, ya Kalau nanti pengen belajar juga. Iya. ya nanti dicatat. Maksudnya berarti harus ada penjelasan ya, ntar saya jelasin. Soal itu kan tulisannya apa mahasiswa ya. Eh, tapi kan skriptura ini semua mahasiswa ya, maksudnya bisa-bisa aja kalau di skriptura. Tapi untuk yang di Facebook kalau yang ini. Nah maksudnya ini saya juga lagi saya lagi tadi nyambung ngomong itu terus saya ingat ya ini saya bawain seminar ini ya divinitas. Divinitas artinya ilahi ya, keilahian atau ketuhanan ya. Filsafat ketuhanan gitu ya. Nah, kita terkenal dengan filsafat dikenal dengan ya? Lebih banyak yang promosiin filsafat dengan ateis gitu ya. Karena kalau saudara belajar dengan benar gitu ya, itu yang saya pelajari, yang saya belajar di kampus saya itu orang-orang Katolik semua yang serius gitu, Romo-Romo gitu. Masa iya dia ateis? Kagak lah gitu. Saudara nggak sesadis itulah tuduh Romo jadi ateis, bukan lah. Serius dia belajar filsafat secara serius gitu, tapi bukan ateis gitu. Dan memang karena bentukan filsafatnya bukan ateis sebenarnya gitu. Saudara cari mengenai ini belajar mengenai Sokrates kemarin tahu kan ya. Sokrates itu dituduh ateis, bukan Sokrates ateis gitu. Sokrates dituduh ateis. Kebalik bukan dia ateis. Sama ini Plato juga sedang mencari bentukan Tuhan gitu ya. Bentukan yang bisa dipegang gitu. Saudara belajar lagi, gak usah Sokrates lah, belajar lagi Thales gitu ya, Thales dan seterusnya, Anaximandros dan seterusnya yang berkata bahwa dunia ini dari air, dunia ini dari api dan seterusnya. Mereka bukan ateis gitu, mereka cari Tuhan gitu, cari bentukan Tuhan, bentukan dasar dunia ini, fusis namanya. Sesuatu yang bisa dipegang dalam dunia itu apa sih gitu. Akhirnya dia ketemunya air masalahnya gitu. Karena air tuh banyak di dunia ini dan tidak terhingga dan kayaknya air dari dunia dari air gitu. Tapi dia tuh cari Tuhan gitu, dia nggak ateis gitu. Soalnya tuduh ateis gimana sih caranya tuduh ateis? Dia bukan ateis. Ateis itu pengertiannya bukan orang yang percaya di luar. Gini, ateis itu bukan nih, saudara ya. Ateis itu bukan kebalikan dari teis. Saya kalau ngomong gini ya, ini teis. Ateis itu bukan kebalikan dari teis, saudara salah ya. Terus di sini ateis dalam arti apa? Di luar teis semuanya ateis. Saudara salah berarti ngerti ateis. Bukan gini, saudara percaya Tuhan. Di sini percaya apa? Percaya pohon. Berarti dia ateis. Bukan gitu. Salah. Bukan. Kalau orang ini percaya pohon dalam arti mencari suatu bentukan yang juga Tuhan, berarti dia bukan ateis namanya. Karena dia mencari bentukan yang sama dari teis, tapi nggak ketemu masalahnya gitu. Ya berarti bukan ateis dong kalau nggak ketemu. Kalau ateis kan justru tahu tapi menyangkali. Dia tahu ada Tuhan, dia tahu ini, tapi menyangkali Tuhan nggak ada. Dia menyangkali gitu. Itu namanya ateis. Tapi kalau dia mencari sesuatu, ya seperti Platonia mencari sesuatu yang tidak bergerak, bukan tidak bergerak, sorry, bergerak, Tuhan bergerak. Kalau kata Aristoteles, Tuhan tuh unmover move ya, penggerak yang tidak digerakkan. Tuhan tuh bergerak. Dia tuh cari bentukan Tuhan yang abadi dan seterusnya gitu. Tapi dia nggak ketemu Yesus, enggak. Saudara jangan naif juga dia ketemu Yesus, bukan gitu. Terus juga jangan tanya, Plato diselamatkan apa enggak ya, bukan. Itu pertanyaan ya di luar ini ya, di luar kapasitas kita untuk menjawab gitu ya. Dan jangan terlalu berani menjawab gitu ya. Saudara kan bukan Tuhan ya, terlalu berani menjawab juga hati-hati ya. Atau jangan terlalu takut menjawab juga hati-hati. Tapi ya ini gitu ya. Ateis itu bukan yang ini kebalikan ateis. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, dia percaya pohon, ya berarti ateis. Bukan gitu. Misalkan kita perlu selidiki dulu kepercayaan dia terhadap pohon itu maksudnya apa gitu. Itulah kenapa maksudnya belajar filsafat tuh nggak langsung main sikap gitu aja ya. Makanya kita perlu yang tadi namanya epoke gitu ya. Epoke gitu ya. Taruh di meja gitu ya. Pemahaman kita taruh di meja gitu. Ya segampangnya gini ya. Maksudnya Bapak Ibu nggak bisa langsung menghakimi orang secepat itu gitu. Karena kita pun juga nggak mau kok dihakimi secepat itu kok gitu. Oh kamu orang Kristen ya? Kamu fanatik kamu pasti. Hati-hati saya sama kamu orang Kristen gitu. Apaan lu? Tar dulu, sini masuk gereja gue dulu biar lu tahu orang Kristen kayak gitu. Gitu dong. Kita aja nggak mau digituin kok, kita gituin orang lain gitu. Makanya harus ya ini taruh ya, belajar rendah hati lah gampangnya gitu. Rendah hati kan artinya beda. Bapak Ibu tahu arti sombong ya? Kita banyak yang salah sih arti sombong. Maksudnya kalau orang lain pinter dibilang sombong. Maksudnya gue harus bego gitu biar gak sombong gitu. Sombong lu. Kenapa? Karena lu pinter. Lah, kok gue pinter jadi sombong?
Maksudnya gue bego dulu biar gak sombong. Bukan, sombong tuh artinya bukan itu. Sombong itu kalau Bapak Ibu cek ya, salah satunya dalam Alkitab. Kalau tarikan dari bahasa Yunaninya ya, sombong itu ini hanya punya satu kesimpulan gitu ya. Orang yang kesimpulannya nggak goyang, itu sombong namanya. Orang yang kesimpulannya nggak goyang, nggak bisa digoyang, bukan hanya nggak goyang, nggak bisa digoyang. Nah itu namanya sombong. Sombong itu kebalikan dari rendah hati ya. Rendah hati kan orang yang mau belajar terus bertumbuh dan seterusnya kan. Harusnya dari situ dong kebalikannya dong. Bukan sombong lu kenapa? Karena lu lebih pintar dari gua gitu. Maksudnya apa sih? Kita suka menuduh orang pintar sombong. Jangan-jangan ini ya. Kenapa ya? Kalau orang lain kelihatan pintar kita bilang sombong gitu. Aneh gitu. Bukan, sombong itu bukan itu. Sombong itu mau pintar, mau goblok, mau apalah, mau miskin, mau kaya itu bisa menjalar ke manapun gitu ya. Karena sombong kan dosa, bukan dosa tubuh, dosa pikiran gitu ya, dosa ini. Sombong itu bisa ke siapapun, orang udah miskin ya, miskin, belagu, hidup, sombong bisa, bisa. Kita makanya sering dengar ini orang ya ampun, udah nggak ada yang bisa dipegang lagi masih bisa sombong. Ya karena nggak mau berubah gitu, karena otaknya tuh di situ-situ aja gitu, nggak ada perubahan gitu ya. Sombong kan terkait dengan kepercayaan diri yang terlalu berlebih gitu ya. Nggak ada perubahan gitu. Paham nggak? Itu sombong kayak gitu maksudnya. Nah, makanya kita perlu namanya epoke ini gitu ya. Dalam Kristenan kita perlu namanya apa? Rendah hati, sabar. Sabar kan termasuk sabar terhadap kesimpulan kita itu juga sabar ya. Ketekunan dan seterusnya ya gitu. Ya. Sama di sini juga kalau saudara belajar Plato, belajar Aristoteles, belajar Socrates, nggak ada hubungannya dengan kekristenan, saya malas gitu. Jangan-jangan Bapak Ibu juga nggak ngerti arti. Jangan-jangan kita ya, jangan-jangan kita juga salah mengerti arti kekristenan itu apa gitu ya. Makanya kita anggap semua yang nggak ada hubungan dengan Yesus nggak ada kekristenannya gitu. Jangan-jangan salah gitu ya. Yesus yang dikenal di Alkitab nggak sama sama Yesus yang di pikiran saudara gitu ya. Yesus aja nggak begitu. Coba kalau saudara cek di Alkitab ya, apa semuanya nama Yesus gitu ya? Dalam kitab Ester ada nama Yesus. Oh, di Lukas nama Yesus cuma berapa kali disebut. Ini bukan ajaran Yesus nih gitu. Karena kok nggak gituin Alkitab ya, tapi gituin orang lain gitu ya. Kalau misalnya ada orang lain ngomong, nggak ada Yesusnya, berarti bukan ajaran Kristen gitu. Lah saudara baca Alkitab aja, apa semuanya ada Yesusnya namanya gitu. Coba deh saudara baca. Ya, kitab Ester bahkan nggak ada nama Yesus gitu. Terus gimana? Ya kalau Ester terlalu berlebih ya kan ini. Nggak usah Ester lah, kejadian saudara. Yesusnya ada berapa sih di situ? Apa semua bagian Yesus gitu ya, belajarnya Yesus enggak kan gitu. Tapi kita suka namanya yang ini suka ini dualisme gitu ya. Kita suka mendualismekan sesuatu namanya dualisme. Nah, jadi kalau yang belajar Socrates, Plato dan Aristoteles dan seterusnya gitu ya, Immanuel Kant nanti gitu. Waduh, Immanuel Kant itu dibilang agnostik, tapi agnostik seperti apa nanti saudara bisa ini ya pelajari agnostik itu seperti apa. Itu tuh beda ya sama agnostik zaman sekarang yang laga-lagaan agnostik gitu ya. Waduh, sangat-sangat beda Bapak Ibu. Kemarin saya ada nonton film ya, saudara bisa nonton juga. Ini bisa menjelaskan agnostik ya cukup baik ya menurut saya. Justru dari film ini dan ternyata emang ini ya, maksudnya itu film ya, film filsafat juga ya salah satunya emang dosen profesor filsafat. Gifted ya. Ini ada di ini baru ada di Netflix ya, Bapak Ibu bisa nonton. Nonton nggak apa-apa ya, maksudnya nggak dosa ya nonton. Justru ini mengenai ini ya, anak kecil ini ada sangat pintar matematika dan seterusnya. Nah, ini menarik sekali ya, saudara. Bapak Ibu bisa ini ya, kalau nonton. Ya nggak tahu ya, maksudnya kita kan juga bisa beda-beda selera film juga nggak apa-apa ya. Cuman coba just try, coba aja. Dicoba nonton di Netflix ada nih, Gifted nih. Ini anak kecil sama ini. Nah ini profesornya ya. Saya mesti cari sih ya, kalau dia ada ini ya diskusinya ya, itu boleh kita tonton tuh. Maksudnya diskusi di itunya aja gitu yang sebentar ya. Saya jadi ini. Kalau itu maksudnya itu sangat menarik diskusi di situnya aja. Tapi kalau nggak ketemu nanti saya coba potong dari Netflix-nya ya. Just potong itu aja kan boleh ya. Ada nih bahkan di sini ya di YouTube. Wah ini di sini. Ya harus cari bagian itunya doang. Itu bagus banget, sangat menjelaskan mengenai agnostik ya. Bapak Ibu yang tahu agnostik ya,
tahu zaman sekarang kan orang agnostik dianggap bagaimana gitu ya. Ada artis ya agnostik ya. Siapa ya waktu itu diundang juga di itu. Terus apa ya? Beda sekali lah pokoknya sama agnostik ini yang diperkenalkan pada zamannya dia agnostik itu beda sekali gitu ya. Nah, jadi apa ya? Ini saya mau cara singkat ngomongnya. Jadi ketika saudara Bapak Ibu belajar Plato, Sokrates gitu yang dipertanyakan bukan apakah mereka Kristen, bukan gitu. Tapi ya termasuk bukan hanya belajar mereka ya, termasuk menilai dunia ini gitu. Bukan apakah dia Kristen atau bukan Kristen, bukan dualisme seperti itu gitu. Gini, yang kita lebih fair gini. Apakah dia mencari bentukan Tuhan gitu. Itu kan lebih fair nilainya. Atau lebih gampang, lebih ini lagi, apakah dia menghidupi ya panggilan Tuhan gitu. Oh, panggilan Tuhan kan nggak bisa dihidupi Pak kalau bukan Kristen Pak. Iya betul, itu kan yang bersifat khusus, yang bersifat umum kan banyak gitu. Beberapa waktu lalu saya ada debat mengenai ini apa dengan debat apa bukan debat diskusi dengan pendeta ya. Pendeta bilang apa itu teroris dan semuanya harus dikasih Injil gitu. Ya, saya setuju ya dengan ini ya. Setuju nggak dengan ini? Itu semua teroris dan itu harus dikasih Injil gitu. Setuju nggak dengan itu? Supaya nggak jadi teroris lagi gitu maksudnya. Supaya nggak jadi teroris lagi, harus dikasih Injil. Coba saudara apa? Setuju nggak? Enggak lah Pak. Enggak ya? Ya, kalau Pak Brek ya enggak ya. Kalau boleh ya gimana boleh ya? Setuju nggak? Itu ini harus dikasih Injil. Teroris itu semuanya harus dikasih Injil gitu. Entah agamanya apa ya, teroris kan nggak harus agama ini ya. Gimana? Ya minimal mendengar kabar baik lah Pak. Ya mendengar yang baik. Mungkin nggak terlalu bagaimana, tapi minimal dia mendengar lah. Dengar ya. Karena kan iman timbul dari pendengaran, yang penting mendengar dulu gitu. Dia Walaupun akan, mungkin nggak penting. Ya. Dia kira-kira Pola pikirnya dulu ya Pak yang dirubah maksudnya. gimana tuh maksudnya? Itu kan sudah di doktrin gitu Pak, di brainwash. Jadi yang harus dirubah pola pikirnya dulu kan, baru Injil bisa masuk. Di laundry. Ya. Ya ini ya. Ya kita bisa mandang macam-macam lah mengenai teroris itu ya. Tapi maksudnya kita kan cukup bertanya gini ya, orang apa di luar Kristen kan banyak yang nggak harus jadi teroris gitu ya. Maksudnya gini loh, teroris itu jadi teroris kan bukan karena dia nggak kenal Injil loh. Ini saya ngomong gini kayak gimana ya, kayak meremehkan Injil banget. Bukan, poinnya itu bukan itu, tapi poinnya itu memahami Injil sesuai porsinya loh gitu. Saudara jangan apa ya lebih-lebihkan sesuatu gitu kayak apa melebih-lebihkan makanan gitu kalau saudara makan terus enak banget coba saudara coba deh ini enak banget gitu pas kita kagak enak amat nih orang lebay gitu terus kita sering gitu suka begitu ya jadi mengecewakan orang lain gitu ya sama kita juga kalau apa lagi ngomong Injil jangan begitu ya jangan kayak promosi makanan enak lu kalau nggak makan ini nyesel seumur hidup sampai di surga lu nyesel di surga nggak ada ini gitu pas kita makan kayak biasa aja lah lu lebay amat gitu sama ya hati-hati ketika ngomong Injil tuh jangan sampai lebay gitu. Maksudnya gini, orang jadi teroris kan gini, banyak di dunia ini yang nggak kenal Injil juga nggak jadi teroris kok gitu. Iya nggak sih? Tetangga saudara ada yang umat Buddha atau Hindu ada nggak? Teroris bukan dia, kira. Bukan ya. Berarti berarti Injil bukan satu-satunya jalan keluar untuk orang nggak jadi teroris dong. Paham nggak sih maksudnya? Nah ini yang maksud saya orang Kristen banyak yang so tahu gitu, banyak so tahu apa-apa pokoknya harus Injil gitu. Itu tuh loncatan terlalu jauh gitu. Halo Injil gitu, Injil orang Kristen aja banyak yang nggak ngerti Injil masalahnya gitu. Lu ngomong ke Buddha ke ini Injil gitu, bukan gitu, bukan. Nah ini artinya bukan kita meremehkan Injil, kuasa Injil, bukan. Tapi kita melihat Injil pada porsinya gitu. Orang itu apa ya jadi teroris itu bukan karena nggak kenal Injil, tapi karena rasionya tuh kosong gitu, rasionya tuh salah gitu. Yang dibetulin tuh rasionya gitu. Rasio yang benar gitu, yang sehingga seperti tetangga saudara yang Buddha, yang Muslim, yang juga Kristen, yang apa
yang ateis gitu ya, nggak jadi teroris karena rasionya benar gitu. Perbandingannya benar rasio ya, maksudnya perbandingan kalau saya melakukan ini, saya mendapat akibat ini. Itu kan kalau salah yang ngacak ya berarti ngacak dia gitu ya. Tapi kalau dibenerin ya benar gitu. Nggak harus jadi Kristen. Nggak harus jadi Kristen kan, bahkan ada orang Kristen juga teroris ya gitu. Berarti kan apa gitu. Gimana dong? Ya dia bukan Kristen sepenuhnya Pak gitu. Ya udahlah suka-suka saudara saja lah gitu. Saya nggak ini. Nah itu maksudnya apa ya? Kita tuh nilai kekristenan tuh pada porsinya gitu ya. Nilai Injil pada porsinya, nilai filsafat pada porsinya, nilai apalagi pelajaran pada porsinya gitu, nilai semua itu pada porsinya gitu ya. Jadi jangan sampai kita jadi apa ya? Orang-orang yang jual MLM gitu ya, MLM. Bapak Ibu tahu nggak MLM? MLM, Bapak Ibu pernah dengar nggak MLM? Multi level marketing. Iya, jangan sampai gitu. Maksudnya apa? Yang penting orang beli dulu produk saya, habis itu dia mau kemana kayak terserah gitu. Jangan begitu gitu. Yang penting orang dengar Injil dulu gitu. Orang sebenarnya jadi penginjil sialan kali ya kalau gitu ya. Apa sih Jadi gitu? Hah? Gimana sih? murah. Apa, sorry? Jadi murah banget, Pak. Iya, bisa Injil jadi murah banget, bisa Injil jadi nggak dihargai, bisa Injil jadi salah dan seterusnya gitu ya. Karena kita jadi kayak orang MLM gitu loh gitu yang mungkin ini tuduhan saya sedikit ya. Saudara tahu orang-orang saksi Yehova kan gitu ya. Kurangnya apa ngomong Injil gitu ya. Saudara mau lagi di mana di nasi Padang dia apa bisa dia ngomong gitu. Tapi apa ya begitu ya penginjilan ya. Saudara tahu ya orang-orang saksi Yehova ya. Ini tuduhan saya dan emang kayaknya di lapangan agak-agak benar dikit ya. Saksi Yehova gitu ya. Wah kayak kejar orang banget gitu ya. Bapak Ibu pernah ketemu saksi Yehova nggak? Enggak ya, jarang. Pernah, Pak. Pernah ya, dia kan ngomongnya, wah ini banget ya, maksudnya tentang ajaran dia gitu ya. Kurangnya apa? Lu lagi ngapain kek? Dia siap ngomong gitu, siap gitu. Tapi ya Pak, iya ya penginjilan gitu ya? Bukan. Penginjilan tuh gini loh Bapak Ibu. Ini namanya penginjilan ya. Jadi nggak sesimpel kita ngomong gitu. Penginjilan tuh nggak sesimpel kita ngomong. Injil itu bukan penginjilan. Kalau penginjilan sesimpel itu ngomong ya Tuhan nggak perlu capek-capek tulis Alkitab lah ya, tulis aja statement suatu statement ya just berapa 50 kata lah Tuhan, nanti saya ngomong ke orang lain percaya lagi, ngomong lagi orang lain nggak perlu banyak, jangan nggak perlu nulis 66 kitab, nggak perlu ditafsir dari zaman sono sampai zaman sini nggak perlu gitu. Bukan, penginjilan itu seperti ini. Orang bisa ready dan tidak ready, betul itu pasti betul. Ketika kita ini di sini apa ya A bisa ready dan tidak ready, betul ya, itu pasti betul ya, bisa ready dan tidak ready hatinya ya untuk menerima Injil ya, ready atau non ready ya bisa ya, itu betul ya, kita nggak boleh hilangkan itu. Nah, tapi ketika kita ngomong di sini juga betul juga bahwa kita bisa ready dan tidak ready karena kita bukan satu-satunya ya orang yang bisa ngomong Injil gitu. Kita bukan jalan satu-satunya ya. Kita sendiri bukan ya bisa ready dan bisa non ready gitu ya. Tapi ketika kita ngomong gitu ya, di sini ada kuasa Roh Kudus berjalan gitu ya. Dari saudara yang ready atau tidak ready gitu ya misalnya. Dari pendengar yang ready atau tidak ready bahkan gitu ya. Ya, Roh Kudus berjalan di sini ya. Nah, berjalannya bukan di sini doang masalahnya. Berjalan itu di sini juga. Di sini juga gitu ya, berjalan menjemput hati saudara yang ready atau tidak ready itu untuk ngomong Injil gitu ya. Terus sama berjalan untuk menjemput orang yang diomongin Injil itu untuk menerima Injil gitu ya. Jadi kan kita menerima Injil bukan dari kesiapan kita ya pasti ya, dari Roh Kudus kan, kita percaya Tuhan. Nah, terus sama kita penginjilan pun bukan dari kesiapan kita doang gitu ya, meskipun harus bersiap dan seterusnya ya, belajar gitu. Tapi juga ada namanya penjemputan Roh Kudus ya, kita digerakkan gitu ya. Nah, orang ngomong Injil itu bukan kayak kamu makan gitu, saya makan apa hari ini ya, saya makan mie ayam saya beli mie ayam, bukan, direncanain seperti itu, bukan. Tapi juga bukan tanpa terencana, pastinya bukan. Tapi di sini ada gerakan Roh Kudus ya, ada gerakan Roh Kudus. Gerakan Roh Kudus ini berjalan. Kenapa sih ada gerakan Roh Kudus ya? Waktunya Tuhan itu pasti ya.
ada banyak macam ya waktunya Tuhan, dan juga peloberan kita mendengar firman Tuhan gitu ya. Sampai mulut kita nggak tertahankan untuk kita ngomong Injil. Di situ loh baru penginjilan terjadi gitu ya. Kalau ya cuman ngomong itu kayak apa ya? Jualan MLM yang multi level marketing itu gitu. Saksi Yehova nggak ini ya, nggak kekurangan kalau kayak gitu mah. Banyak banget saudara bisa kalah sama dia gitu. Ya kerajinannya kita perlu ini ya, perlu apa ya? Perlu minder dikit lah, dia lebih rajin dari kita gitu. Tapi bukan soal rajin yang begini gitu. Bukan gitu. Tapi soal kita kebergantungan kita pada Tuhan dan seterusnya ya. Keterkaitan kita pada Tuhan dan seterusnya gitu. Nah, ini yang membuat kita ini akhirnya penginjilan ready dan seterusnya gitu. Nah, ini kan bisa terjadi ya kalau kita tahu Injil pada porsinya gitu ya. Injil pada porsinya ya, yang tadi ini kalau kita lagi belajar filsafat pada porsinya, ya, bahasa pada porsinya gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Bukan hanya Injil gitu. Jadi gampangnya ya, Injil bukan jawaban seluruh dunia ini, bukan gitu, bukan itu gitu. Jawaban seluruh dunia ini Tuhan betul, tapi bukan Injil dalam arti penginjilan loh, bukan dalam arti itu loh. Bukan. Tuhan aja nggak begitu terus kok. Tuhan aja kalau ada orang lapar dia kasih makan, bukan kamu lapar ya? Sini saya bacain Matius gitu. Bukan. Enggak gitu Bapak Ibu. Ya. Tuhan kalau ada orang yang ini Tuhan saya ketangkap berzina ya. Ada orang ketangkap berzina. Tuhan nggak bacain, nggak kasih Injil, bukan. Tuhan diem, mengerti dia. Kok beda ya Tuhan sama kita ya? Kita maunya ngomong Injil mulu ya gitu. Gitu. Tapi ini saya bukan kasih kepada saudara yang malas penginjilan ya. Udah malas penginjilan jadi pembenaran lagi ya. Bukan gitu ya. Ya, bukan itu pasti ya. Tapi kalaupun rajin penginjilan, rajin yang ada maknanya lah gitu ya. Kita mau cari bentukannya, bentukan penginjilan itu seperti apa yang benar gitu ya. Ini sama seperti Plato tuh mencari bentukan Tuhan tuh seperti apa gitu ya. Meskipun dia nggak ketemu Tuhan gitu, soset ya, dia nggak ketemu Tuhan gitu ya, menyedihkan gitu ya. Tapi kita nggak tahu juga dia selamat atau nggak selamat, itu kita kayak apa ya. Bukan berarti kita nggak tegas gitu ya, kita nggak tegas nih kalau di luar Tuhan ya selamat. Tar dulu gitu, maksudnya ini kan zaman apa sebelum Masehi dan seterusnya, Kristenan udah berkembang belum? Nenek kakek kamu aja nggak tentu percaya Tuhan gitu. Jangan sebelum nenek kakek kamu, nenek kakeknya lagi aja pada zaman Kristenan belum ada ya, belum adanya di Indonesia bahkan nggak tentu percaya Tuhan gitu ya. Apa iya masuk neraka semua? Nggak gitu juga. Coba dulu dilihat dulu apakah dia mencari bentukan mengenai Tuhan dan seterusnya. Kalau menilai itu pada porsinya ya gitu ya, seperti itu gitu. Tapi dia nggak kenal Yesus Pak, pokoknya ya udahlah saya juga pokoknya nggak tahu lah. Nah ini susah kalau ngomong sama orang yang udah ekstrim ke sana gitu ya. Pokoknya bentukan dia mengenai agama tuh seperti itu, taunya gitu ya udah harus dibetulin. Nah, itu ada orang sombong ya, orang-orang sombong kan nggak berubah lagi. Nah ini akhirnya dia ketemu ide dasar mengenai dunia ini atau dasar mengenai sesuatu yang saya bisa pegang sekarang. Karena dunia ini berubah, bergerak, tapi ada saya bisa pegang, ada saya bisa ini ya harapkan ternyata, yaitu mengenai ya ini keidean dasar wujud segala sesuatu gitu gampangnya. Dasar wujud segala sesuatu itu ada dasarnya kan, segala sesuatu itu ada dasarnya ya, kayak pulpen itu ada dasarnya gitu ya. Dasarnya yaitu adalah keidean itu sendiri gitu ya. Keidean itu adalah sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang tidak berubah pada dasarnya, namanya juga dasar ya, berarti udah nggak berubah lagi. Ya, apa yang buat pulpen menjadi pulpen, apa yang buat kita yakin tanpa tertipu bahwa itu adalah pulpen gitu ya. Nah itu bisa kita pegang. Apa yang membuat dunia ini menjadi dunia ini? Mengapa dunia ini hanya ada dunia ini? Mengapa hanya ada yang ada, bukan tidak ada? Pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya bisa dijawab ya. Mengapa hanya ada yang ada, bukan ada yang tidak ada? Pertanyaan bisa dijawab akhirnya. Coba Bapak Ibu pikirkan. Mengapa hanya ada yang ada? Bukan ada yang tidak ada. Terus kalau nanti berkembang lagi ya dalam filsafat gitu ya, ditanyain lagi mengenai apa itu ada gitu. Mungkin Bapak Ibu sering dengar ya Descartes ya. Descartes kan cogito ergo sum ya, Bapak Ibu pernah sering dengar ya? Cogito ergo sum ya. Aku berpikir maka
Aku ada. Aku berpikir maka aku ada. Cogito ergo sum ya. Kata Heidegger diginiin. Lalu apa itu ada? Aku berpikir maka aku ada. Pertanyaan selanjutnya kata Heidegger, apa itu ada sekarang? Apa itu ada? Apa bedanya dengan tidak ada? Dan seterusnya ya, itu nah itu apa perjalanan filsafat itu panjang sekali ya, panjang sekali. Heidegger nulis apa? Nanti nulis namanya filsafat sudah mati gitu ya. Tapi dengan dia katakan filsafat sudah mati, dia kembangin filsafat, ya ampun, nauzubillah min zalik gitu. Panjangnya luar biasa gitu yang semakin sulit gitu ya. Benar-benar makin sulit. Ide-ide secara objektif ya. Jadi dia ketemu sekarang ide-ide secara objektif ya, bukan subjektif lagi yang seperti kaum sofis dan seterusnya ya. Ya pulpen mah tergantung di tangan siapa. Kalau di tangan penjahat bisa jadi apa pisau ini tusuk di tangan penulis jadi pulpen beneran nulis. Di tangan emak-emak yang sedang ngamuk bisa jadi apa lempar-lemparan gitu lah. Tangan siapa tergantung pulpen di tangan penjual dia jadi grosiran dijual. Pulpen mah tergantung. Pulpen mah nggak ada bentukannya tergantung orangnya. Enggak. Sekarang Plato udah ketemu bentukan yang bisa dipercaya. Bukan tergantung orangnya lagi. Gitu. Nah, ini yang diperjuangkan oleh Plato ya. Dan dia ketemu itu, dia sekarang bagikan itu ya pada kita salah satunya di sini ya. Kita seperti real lihat Plato masih hidup. Ide-ide bersifat atemporal ya, beda dengan temporal. Temporal kan berganti-ganti ya dan berubah. Tapi ide-ide enggak gitu. Kalau Socrates mencari pengertian-pengertian mendalam dan sejati dari hakikat universal tindakan moral manusia ya. Socrates kan mencari apa itu keadilan. Bapak Ibu merasa dirinya adil? Tar dulu, sini dulu ngobrol sama Socrates. Tanyain dulu apa itu keadilan. Bapak Ibu merasa dirinya baik? Ngobrol dulu, apa itu baik. Bapak Ibu merasa dirinya Kristen? Kalau kata saya tambahin ya, kalau kata Socrates, tar dulu ngobrol dulu. Apa arti kekristenan gitu ya. Ngobrol panjang, iya saya bukan Kristen ternyata ya gitu. Meskipun saya agamanya Kristen gitu. Bapak Ibu merasa percaya Tuhan Yesus gitu, ngobrol dulu. Kalau kata Socrates ini saya kembangin. Socrates nggak ngomong gini lah pasti. Ngobrol dulu apa artinya ikut Tuhan sekarang gitu ya. Bapak Ibu merasa memuliakan Tuhan, ngobrol dulu apa artinya memuliakan Tuhan. Setelah ngobrol apa artinya memuliakan Tuhan, baru sadar ya, hidup saya kayaknya nggak memuliakan Tuhan, jangan-jangan. Bener ya kayak. Ada banyak hal yang perlu diobrolkan sebelum disimpulkan gitu ya. Nah ini Socrates itu mencari pengertian mendalam sejati dari hakikat universal tindakan manusia. Moral ya. Nah kalau Plato, di tangan Plato, udah diperluas lagi bidang ini sampai pada pencarian hakikat umum dari segala sesuatu. Sekarang bukan hanya manusia, karena manusia memang juga bukan segalanya ya. Nggak penting-penting banget gitu ya. Karena ada banyak di luar manusia yang juga penting, yang bisa dipertimbangkan, bisa dijelaskan, bisa dimaknai gitu ya. Tidak terbatasnya pada bidang moral, tapi juga meliputi segala bidang yang ada gitu ya. Karena yang punya arti dan makna bukan hanya manusia, tapi benda-benda tertentu juga punya arti dan makna. Kalau kita Kristen kita percaya Alkitab juga punya makna ya, bukan hanya manusia gitu. Salib juga punya makna, bukan hanya manusia. Tangan kita berdoa juga punya makna, bukan hanya manusia pada dirinya dan seterusnya. Jadi ini ada perluasan ya, ada perluasan. Tapi saya udah terlalu panjang mungkin ya. Silakan ya ada 5 menit kalau ada yang mau tanya ya. Pak Grace mau nanya dong, keidean Plato itu termasuk dengan filsafat idealisme enggak sih? Nah, kalau filsafat idealisme itu nanti pengembangannya ya, pengembangan dari setelah Plato ya. Namanya Platonisme gitu ya. Tapi kalau Plato sendiri nggak mengajar ke arah sana gitu ya. Tapi itu pengembangannya sendiri ya, Platonis, idealisme gitu ya, dari Platonisme. Pengikut Plato ya. Itu pengikut Plato ya. Salah satu pengikut Plato kan siapa? Agustinus ya. Kalau Bapak Ibu belajar. Agustinus itu dibilang Neoplatonisme ya. Platonisme yang baru gitu ya, Neoplatonis. Agustinus itu disebut. Agustinus filsuf ya, Bapak Ibu. Agustinus filsuf sekaligus teolog gitu ya. Satu lagi dong Pak, mau nanya yang tentang yang cinta tuh. Bisa nggak sih kita menempatkan yang tadi yang tentang cinta itu, kalau kita mencintai atau mengasihi Yesus gitu, kan kita punya relasi.
dan kita pasti memahaminya. Bisa nggak sih kita mengkritik? Kan pada akhirnya tadi mengkritik kan? Berani mengkritik. Nah, kalau kita menempatkan kepada Kristus itu bagaimana? Iya, iya. Salah satunya kan orang-orang yang kita belajar mulai jujur ya, jujur terhadap segala sesuatu ya, termasuk terhadap Yesus gitu ya. Kita nggak takut untuk kritik gitu ya, tapi kritiknya kita juga nggak takut untuk dikritik lagi gitu ya maksudnya. Itu namanya orang yang jujur ya. Orang jujur tuh bisa kritik tapi nggak takut untuk dikritik lagi gitu. Misalnya gini, orang-orang misalnya kayak kan ada banyak pembicaraan mengenai Yesus marah di ini ya, bait suci gitu ya. Yesus marah di bait suci, banting-banting kursi dan seterusnya. Nah, kalau orang agama yang tanda kutip yang sempit, picik dan seterusnya dia pokoknya itu Yesus yang melakukan, saya nggak perlu peduli dia melakukan apa pasti benar gitu kan, gitu ya. Dan dia berarti menganggap bahwa apa yang dilakukan dewa pasti benar gitu ya. Itu yang nomor satu dari pertanyaan Sokrates yang sulit itu kemarin gitu. Nah, tapi kan kalau kita udah mulai bertumbuh ya, kita ini mau coba fair gitu ya, mau coba fair. Iya ya, Yesus marah di situ dan seterusnya gitu. Kita mulai berpikir gitu. Dan banyak bukunya yang akhirnya bilang Mahatma Gandhi itu lebih ini dari Yesus, lebih sabar dari Yesus, dia nggak pernah marah dan seterusnya gitu ya. Dia tapi Yesus marah gitu. Kita mulai pikir, ya juga ya, Yesus marah di situ kenapa ya? Kita cari alasannya dong, kita cari alasannya ini bukan kita tanda kutip ada tanda kritik dikit ya maksudnya. Ih, kok Yesus marah sih? Apa sih alasannya gitu? Nah, kita cari-cari alasannya. Oh, Yesus alasan marah kayak gini karena ada alasan nih marahnya gitu. Akhirnya kritik yang membangun seperti ini akhirnya membuat kita menambah pengetahuan ya dibanding saudara Yesus marah tuh di situ ya bodo amat yang penting Yesus yang marah bukan kamu kan. Kalau Yesus yang marah pasti bebas, Sultan bebas gitu. Nah kalau kayak gitu udah nggak ada pengertian lagi kan. Tapi kalau iya ya gitu mulai berpikir gitu. Nah makanya meragukan ya, ragu itu bukan lawan dari iman ya, saya udah bilang minggu lalu ya. Ragu itu bukan lawan dari iman ya. Lawan dari iman itu adalah ketidakpedulian dan seterusnya, itu namanya lawan ya. Tapi kalau ragu itu justru teman dari iman ya. Teman dari iman ragu ya. Keraguan itu teman dari iman. Ini kata John Calvin ya. Saudara boleh belajar. Keraguan itu, ini saya kutip aja, just kutip. Keraguan itu adalah teman dari iman. Saudara mulai ragu nih. Saudara ketika mulai ragu, saudara mulai tahu apa yang harus diimani gitu. Karena keraguan ini mendatangkan keiman gitu. Mendatangkan iman. Saudara mulai beriman nih. Makanya kalau Agustinus katakan ya sebenarnya dari Agustinus lah, bukan dari Calvin ya, kalau tarik-tarik lagi. Aku ragu maka aku ada, kalau kata Agustinus ya. Keraguan ini yang menghadirkan dia ada gitu. Saya ragu nih bahwa aku ada, saya ada gitu ya. Keraguan, tapi apa yang membuat saya tidak ragu bahwa saya ada ya? Berarti keraguan saya kan? Keraguan saya perlu diimani kan? Berarti karena saya tahu bahwa saya ragu gitu. Kalau saya tahu bahwa saya ragu berarti ada sesuatu yang pasti. Yaitu apa? Keraguan saya. Keraguan saya itu pasti. Berarti ada sesuatu yang boleh pasti, yaitu apa? Keraguan saya. Paham nggak? Jadi iman itu selalu berteman dengan keraguan. Jadi perjalanan hidup saudara bisa ragu, yakin gitu ya. Beriman, iman dalam arti yakin ya, maksudnya iman dalam arti yakin. Iman kan artinya banyak ya maksudnya. Cuman iman dalam arti yakin, percaya dan seterusnya itu nempel dengan keraguan gitu. Kita bisa suatu saat saya yakin banget bahwa saya dipanggil jadi hamba Tuhan gitu. Tapi saya ragu nih gitu. Itu perjalanan gitu ya, itu perjalanan namanya. Tapi dengan keraguan ini saya diyakinkan kembali, saya ternyata misalnya bukan ke sini tapi ke sini gitu. Nah itu namanya ini, benar saya hamba Tuhan gitu. Ini ada perjalanan ragu, yakin, percaya. Ini mereka tuh berteman gitu ya. Kira-kira. Oke ya. Pertanyaan terakhir mungkin ya kalau ada. Kalau ada ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke ya, kalau mau nanya minggu depan ya bisa ya. Sebelum kelas juga boleh ya. Hari ini saya udah banyak ngomong ya, gantian minggu depan misalnya saudara siapkan pertanyaan gitu ya kira-kira. Dari yang saudara juga nggak paham juga nggak apa-apa ya, saya nggak paham ini gitu misalnya. Atau yang dari saudara ragukan gitu ya, jangan takut untuk mengungkapkan keraguan gitu ya. Karena keraguan ya teman dari iman gitu ya, jangan takut gitu. Kita seringkali mengungkapkan rasa percaya diri kita, yaitu it's good ya, bagus gitu. Tapi ya keraguan-keraguan kita juga perlu diungkapkan gitu, perlu diuji gitu ya, bahkan keraguan kita apakah layak diragukan atau tidak gitu. Misalnya. Oke ya.
Ya, kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Ya, Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar banyak mengenai Plato, mengenai Sokrates dan seterusnya. Kami belajar mengenai mereka mencari pembentukan seperti Tuhan. Sayangnya mereka tidak bertemu. Kami tapi bukan Tuhan, kami tidak bisa menghakimi mereka secara utuh. Kami tidak tahu mereka kemana dan seterusnya. Kami bukan siapa-siapa dan kami pun akan dihakimi oleh Tuhan seperti mereka juga dihakimi oleh Tuhan. Tuhan tolong hidup kami juga dalam perjalanan kami dihakimi oleh Tuhan. Tuhan tolong kami menjadi orang-orang yang bisa mewakilkan Tuhan di dunia ini, memahami Injil pada porsinya, memahami filsafat pada porsinya, dan seterusnya, tidak menjadi arogan terhadap Injil seperti yang tidak diinginkan engkau, tidak diinginkan Alkitab, menjadi arogan terhadap banyak sesuatu mengenai kekristenan, menjadi terlalu percaya diri, tapi gagal melihat anugerah umum, anugerah yang kau hadirkan di dalam orang-orang yang kami tidak sangka, tapi engkau hadirkan. Tuhan tolong kami semua, berkati mahasiswa yang belajar, terus berikan mereka ketekunan, kepercayaan diri untuk bertanya, kepercayaan diri juga untuk berani meragukan, berani jujur terhadap diri sendiri dan sesama, dan bahkan Tuhan, seperti kata Kierkegaard, pelajar perjalanan kami menuju Tuhan, di saat kami jujur terhadap Engkau, dimulai dari jujur kami terhadap diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Kiranya kelas ini dan kedepannya boleh terus menghadirkan suasana yang boleh diuji, boleh diperbincangkan lebih lanjut. Demi nama Yesus, amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Malam Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih.